Bab 321, Tamparan. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Lau menatap Roja sambil mendengus dan menggertakkan giginya. Roja berkata pelan, itu bukan hal yang mustahil. Meskipun Rosinante sudah tidak ada di sini lagi, masih ada sesuatu yang bisa kau lakukan untuknya. Mengalahkan keluarga Don Quixote adalah satu hal, dia mencintai kedamaian dan kau bisa membantunya melakukan itu. Anda dapat bergabung dengan unit medis marinir, Anda akan mendapatkan posisi penasihat secara langsung. Roja mengucapkan kalimat ini, dan semua orang kehilangan kata-kata. Sentomaru membelalakan matanya dan menatap Roja, pedang hantu San. Apa kau bercanda? Orang ini punya 200 juta beri di kepalanya. Dia bajak laut. Saya tidak bercanda. Roja menatap Sentomaru dengan serius. Lau memang sedikit jahat, tetapi sebenarnya dia tidak jahat. Sebagian besar hadiahnya berasal dari menolong orang, seperti halnya Luffy. Dia berbeda dengan Kid yang membunuh warga sipil tak berdosa. Tatapan mata Roja membuat Sentomaru menegang. Ia tidak berani bicara lagi. Hukum terdiam sejenak lalu berkata, apakah ini ancaman? Kamu bisa menghitungnya sebagai satu. Roja berkata dengan tenang, jika kamu tidak setuju, aku akan memasukkanmu ke Impel Down. Petik 2, petik 2. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkan Lau saat ini. Ia selalu ingin membalas dendam sejak kematian Rosinante, tetapi sebelum ia memulai, Doflamingo tewas di tangan Roja. Lau terdiam dan Roja terus menatapnya. Setelah beberapa saat, Lau kembali menatap teman-temannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, bisakah kalian memberiku waktu? Saya bisa. Roja mengangguk santai dan berhenti memperhatikannya, dia berbalik dan berjalan pergi. Sentomaru, ayo kembali. Sentomaru tampak jelek karena dia tidak bisa melawan Roja, akhirnya dia pergi bersama Roja saja. Setelah beberapa saat, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka pergi? Bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada Celestial Dragon? Oh, siapa yang bilang aku akan menjelaskan semuanya pada mereka? Roja menatap Sentomaru dengan acuh tak acuh seolah dia berada di atas dunia. Sentomaru tidak berani berbicara lagi. Sabon di Soto, Pulau Nomor 1. Kau belum menangkap mereka. Seekor naga surgawi dengan tudung gelembungnya berwajah muram menggertakkan giginya dan menatap dingin ke arah marinir. Di sampingnya, seorang laksamana muda berkeringat dingin ketika berkata, pedang hantu mengejar mereka, dia akan menangkap mereka dalam waktu singkat, harap tunggu sebentar. Ketika naga langit mendengar ini, dia marah. Kalian sekelompok anjing budak yang lamban. Wajah para marinir berubah muram, tetapi mereka menundukkan kepala dan tidak berani menanggapi. Sein Salulia, sang naga surgawi tidak berhenti dan terus berkata, mereka tidak hanya memukul salah satu dari kita, tetapi kalian para budak anjing juga membiarkan mereka melarikan diri. Apakah kalian semua memandang rendah darah para pencipta dunia? Sambil berkata demikian, dia melangkah maju yang membuat keringat dingin pun muncul di tubuh para marinir. Melihat naga surgawi yang marah, seorang komodor menggertakkan giginya sambil gemetar. Tolong, jangan marah. Dasar kau hina, bentak dia. Sein Salulia melotot ke arahnya dan menamparnya. Sang komodor mengepalkan tinjunya sesaat, tetapi ia mengendur dan mundur. Saya sangat menyesal. Para marinir melihat kejadian ini dengan wajah tertunduk. Beberapa dari mereka menggertakkan gigi dan tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat ini, dua orang muncul dari jauh, salah satunya adalah Roja dan yang lainnya adalah Sentomaru. Pedang hantu laksamana. Melihat sosoknya, para marinir akhirnya merasa lega dan segera bergegas menuju Roja. Sein Salulia melihat Roja dan masih marah saat dia berkata, kenapa para bajak laut itu tidak bersamamu? Kemana mereka pergi? Ketika Roja melihat ini, dia bersikap acuh tak acuh. Dia hanya menjawab dengan biasa, aku membiarkan mereka pergi. Kalimat ini membuat para marinir ketakutan. Apa katamu? Santa Salulia seketika membelalakan matanya dan menunjukkan kemarahannya. Kau membiarkan mereka kabur. Dia menatap marah ke arah marinir yang berbicara sebelumnya sambil berkata, apakah ini yang kau katakan beberapa waktu lalu? Sungguh sekelompok budak anjing, bajingan rendahan. Tampaknya Sentomaru sudah menduga hasil ini dan dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya tanpa berbicara. Saat ini, wajah Roja berubah lebih dingin saat dia melangkah maju. Dan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Roja memecahkan gelembung di kepalanya dan menamparnya. Kamu. Setelah ditampar, Sein Salulia tercengang. Dia melotot ke arah Roja dengan wajah bengkak penuh amarah. Tamparan. Roja menamparnya lagi dengan punggung tangannya, meninggalkan bekas jari merah tua di pipi lainnya. Kedua teriakan itu memenuhi telinga semua orang yang hadir. Sentomaru tercengang. Ia melihat kejadian ini seolah-olah ia melihat hantu. Ia bersumpah bahwa ia tidak pernah sekaget ini sebelumnya dalam hidupnya. Santa Salulia berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tubuhnya gemetar saat dia melihat Roja di depannya dan berkedut. Kau berani memukulku. Tamparan. Roja menamparnya sekali lagi. Kali ini dia jongkok karena kesakitan dan jatuh ke tanah. Roja menatapnya dengan dingin dan berkata, coba katakan lagi. Siapa anjing budakmu? Kau rendahan. Tamparan. Roja menamparkan lagi. Dia mendekat dan menatapnya dengan dingin, katakan lagi. Kamu. Sein Salulia akhirnya ketakutan saat menatap mata Roja. Dia gemetar dan menyadari bahwa Roja tidak seperti marinir lainnya. Dipukul di depan banyak orang dan juga karena ketakutan, dia akhirnya pingsan. Roja menatapnya dengan dingin lalu berbalik. Di belakang Roja, para marinir berdiri lamban.
Roja mengangkat tangannya ke udara dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang, dengarkan aku, kalian semua, marinir bukanlah anjing para bangsawan. Kami adalah penjaga keadilan di dunia ini. Bab 322, tercengang. Di Marigold, di dalam ruang konferensi, 5 tetua, Kong, dan Semoku sedang berbicara. Masalah ini akan diserahkan kepada Semoku untuk ditangani. Para tetua memerintahkan. Semoku mengangguk dan berkata, tenang saja. Ekspresi semua orang mengendur dan suasana menjadi tenang. Salah satu tetua mengambil secangkir teh dan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata. Benar, apa yang terjadi di Sabon di Soto? Jika topi jerami tidak ditangani dengan benar, dia mungkin akan memengaruhi perang yang akan datang. Ketika mereka mendengar kata Sabon di Soto, semua wajah mereka berubah. Bagi mereka, topi jerami bukanlah masalah besar, tetapi dia memiliki Roja dan Dragon serta guard di belakangnya. Mereka tidak bisa diremehkan. Para laksamana angkatan laut sangat mencintai Garp, Roja bahkan lebih kuat dari Garp dan para laksamana lainnya. Sedangkan Dragon, mereka masih menderita karena pasukan revolusioner. Ini, Roja pergi sendiri. Semoku tersenyum sambil berkata, menurutku ini bisa diserahkan padanya, dia bisa mengatasinya. Mendengar perkataan Semoku, para tetua terdiam. Kong juga menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, kemungkinan terburuknya dia akan membiarkan si topi jerami melarikan diri. Lagi pula, kita tidak punya waktu untuk menangani begitu banyak hal sekaligus. Dia hanya bajak laut dengan 300 juta di kepalanya. Dia hanyalah karakter kecil di dunia saat ini. Pelaporan. Tepat saat mereka selesai memikirkan hal ini, sebuah laporan masuk. Pelaku utama kecelakaan sebelumnya di Sabon di Soto, bajak laut topi jerami dan Trafalgar semuanya melarikan diri dari Sabondi. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Mendengar ini, para tetua mendengus. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya. Kami tahu itu akan terjadi, kamu bisa pergi. Ya. Orang yang melapor mengangguk dan keluar. Namun, saat ia hendak pergi, seseorang lain muncul dengan tergesa-gesa. Orang itu bukanlah seorang marinir, ia adalah seseorang yang khusus menjaga para naga langit. Dia berkeringat saat dia bergegas masuk dan berteriak, para tetua, sesuatu yang besar telah terjadi. Apa itu? Wajah kelima tetua itu berkerut. Orang itu gemetar dan wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Santo Salulia ditampar oleh pedang hantu dan jatuh pingsan. Engah, hampir semua orang menyemburkan teh ke dalam mulut mereka setelah mendengar ini. Gelas di tangan salah satu tetua jatuh ke tanah dan pecah. Semoku yang bersiap berdiri langsung jatuh ke kursi. Tetua yang memegang pedang itu melepaskannya, dan pedang itu menembus tanah meskipun sarungnya belum dilepas. Orang yang melaporkan hampir terjatuh. Semua ini terjadi dalam sekejap. Apa katamu? Mereka semua hampir berteriak pada saat yang sama. Sang penjaga, pengurus rumah tangga, tertimpa beberapa momentum yang datang ke arahnya. Ia hampir tidak dapat menahannya lagi dan pingsan. Roja melangkah ke laut untuk kembali ke markas. Dia menggunakan Sen Maboroshi di satu tangan dan Denden Mushi di tangan lainnya. Roja, kau tahu apa yang kau lakukan? Dari seberang sana, Semoku berkata dengan marah. Roja tampak seolah tidak terjadi apa-apa dan berkata, apa yang telah kulakukan? Semoku meraung sambil berkata, jangan pura-pura bodoh. Kau adalah laksamana angkatan laut. Apa kau tahu betapa seriusnya menyinggung naga langit? Roja mengusap telinganya dan wajahnya tampak acuh tak acuh saat dia berkata, apa hubungan antara naga langit dan marinir? Apakah kamu harus melakukannya dengan baik sebagai budak anjing naga langit? Semoku. Diam. Semoku menggertakkan giginya, meski ia tak senang dengan apa yang dilakukan para naga langit, ia tetap setia pada pemerintah dunia dan ia tidak boleh membiarkan siapapun melanggar aturan mereka. Roja berkata pelan, ada sesuatu di mataku, Semoku, dan itu adalah marinir. Merekalah yang menjaga ketertiban di lautan, bukan budak-budak anjing dari naga langit. Saat suaranya mereda, Roja menutup telepon. Semoku memasang ekspresi yang sangat buruk. Para tetua dan yang lainnya menjadi pucat. Dia mengaku, bajingan sialan, apakah dia tidak tahu siapa naga langit itu? Sial, apakah Roja benar-benar memiliki pemerintahan dunia di matanya? Para tetua bersorak kegirangan. Setelah beberapa saat, mereka berhenti dan wajah mereka jelek. Jika bukan laksamana yang melakukan ini, mereka akan mencopotnya dari jabatannya dan menangkapnya. Namun, seorang laksamana agak istimewa. Dan situasi saat ini pun istimewa. Seorang laksamana menyerang naga langit, hanya Roja yang bisa melakukan ini dan tidak ada yang lain. Hal ini membuat para tetua merasa sengsara. Itu terjadi sebelum perang melawan Shirohige. Roja sudah cukup untuk menghadapi seorang Yonko sendirian, dan reputasinya sangat buruk di kalangan marinir. Begitu dia tinggalkan, kebanyakan orang tidak akan setuju menjadikan Roja sebagai musuh apapun yang terjadi. Terlebih lagi, jika mereka berselisih dengan Roja, mereka harus mempertimbangkan apa yang akan dilakukan Garp dan Dragon. Belum lagi Merin, bahkan pemerintahan dunia pun bisa dihapus sepenuhnya. Setelah beberapa saat, para tetua menggertakkan gigi dan membuat keputusan. Cobalah membujuk para naga langit terlebih dahulu. Blokir semua berita tentang ini agar tidak tersebar. Siapapun yang mengatakan sedunia, bunuh dia. Bab 323, Prolog. Bajak laut topi jerami berada di tepi Sabon di Soto. Mereka ingin berangkat menuju Pulau Manusia Ikan, tetapi kapal mereka belum dilapisi. Setelah kekacauan, Rayleigh tidak punya waktu untuk melapisi kapal. Bagaimana kita bisa pergi ke Pulau Manusia Ikan sekarang? Rayleigh-san tidak ada di sini. Mereka melihat Sunigo yang alasnya dilapisi. Melihat Roja benar-benar tidak mengejar, dan tidak ada marinir lain yang datang ke arah mereka, mereka akhirnya santai.
Pada saat ini, Nami tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Robin dan berkata, ngomong-ngomong, Robin, apa hubunganmu dengan Roja? Kenapa kamu tidak mengatakan apapun tentang itu sebelumnya? Robin tersenyum dan berkata, tidak masalah, aku hanya kebetulan bertemu dengannya beberapa kali. Ketika dia mendengar Robin berbicara dengan cara yang misterius seperti itu, dia tahu bahwa dia tidak ingin membicarakannya, jadi dia tidak bertanya lagi. Kita harus meninggalkan tempat ini. Kita tidak bisa tinggal di Sabondi Soto untuk sementara waktu. Ayo kita pergi ke Pulau Manusia Ikan lain kali. Robin berpikir sebentar lalu berkata. Luffy mengangguk dan saat itu, seekor burung pembawa berita menjatuhkan koran di depan mereka. Robin memberikan uang dan mengambilnya. Kamu membuang-buang uang, kamu tidak perlu melihatnya, itu pasti berbicara tentang kita. Nami berkata dengan suara kecil. Robin melihat koran dan matanya tiba-tiba berbinar, lalu dia tersenyum dan berkata, itu tidak perlu. Ada acara besar yang akan segera terjadi. Es tinju api, seorang bajak laut di bawah Shirohige akan dieksekusi di depan umum setelah 1 bulan. Robin bergabung dengan kru setelah yang lain melihat Es, jadi dia tidak tahu kalau Es adalah saudara Luffy, tetapi ketika yang lain mendengar ini, wajah mereka berubah. Terutama wajah Luffy, ketika Robin melihat ini dan merasa ada yang tidak beres. Di sisi lain, Franky tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi? Zoro terdiam sejenak, lalu berkata dengan serius, Es, dia saudara Luffy. Begitu Robin mendengar ini, wajahnya berubah. Dia tidak tahu tentang Luffy dan Es, tetapi dia tahu betul tentang hubungan Luffy dan Roja. Dia pikir ini adalah pernyataan perang terhadap Shirohige, tetapi sekarang tidak sesederhana itu. Es akan dieksekusi. Luffy memandang Robin, dia tertegun, karena berita ini sungguh tidak terduga. Semua orang memandang Luffy. Zoro tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Roja sepertinya menyebut Es, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya, jadi begitulah masalahnya. Tempat eksekusinya adalah markas besar, setelah 1 bulan. Robin melihat koran dan menaruhnya di atas meja. Sebulan dari sekarang, Luffy berkata dengan suara rendah, di mana Es ditahan. Mata Robin tampak jernih saat dia berkata, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia pasti ada di Impel Down sekarang. Luffy terdiam. Semua orang memandang Luffy dan tidak ada yang berbicara, mereka menunggu Luffy membuat keputusan. Setelah beberapa saat, Luffy melihat mereka dan berkata, maaf semuanya, sebelum kita pergi ke Pulau Manusia Ikan, aku ingin pergi ke tempat lain. Baiklah, ayo berangkat. Zoro tidak menunggu Luffy selesai dan langsung melompat ke kapal. Semua orang tenang, Sanji mengambil sebatang rokok dan menepuk bahu Luffy dan tidak berbicara, dia langsung melompat ke kapal seperti Zoro. Usopp menggertakkan giginya dan ikut naik ke kapal, Nami dan yang lainnya pun tak ragu-ragu termasuk Robin. Robin hanya berpikir dan cahaya bersinar di matanya. Alisnya sedikit berkerut saat dia mencoba menganalisis apa yang terjadi. Namun, dia mengetahui bahwa Whitebeard dan Roja terlibat. Ini menuju ke arah yang tidak terduga. Berita tentang Roja yang menabrak naga langit diblokir oleh pemerintah dunia. Pada saat inilah burung berita terbang ke seluruh dunia dengan berita eksekusi Es. Saat ini, ombak sedang mengamuk di lautan, seperti gelombang pasang yang melanda seluruh dunia. Orang-orang menunjukkan ekspresi gugup di seluruh dunia. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat besar. Markas besar tentara revolusi menerima berita ini, Koala bergegas ke kantor. Di dalam kantor, Dragon sedang berdiskusi dengan Sabo. Ketika melihat Koala yang berkeringat, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan khawatir, Koala, apa yang terjadi? Marinir, mereka memulai perang dengan Shirohige. Koala sedikit gemetar, lalu menatap Sabo dengan gugup dan berkata, si tinju api akan dieksekusi di depan umum sebulan dari sekarang. Apa? Ketika mendengar kalimat pertama, Sabo hanya mendengarkan dengan serius, tetapi ketika mendengar kalimat kedua, wajahnya berubah. Apa katamu? Es akan dieksekusi. Berkat pengingat Roja, Sabo mendapatkan kembali ingatannya lebih awal dari cerita aslinya. Dia masih tidak pergi menemui Luffy dan Es, tetapi ketika dia mendengar tentang eksekusi itu, dia merasa sangat khawatir. Jangan panik, Sabo. Naga terkejut namun dia tetap tenang sementara alisnya berkerut. Eksekusi Es, bagaimana keputusan ini dibuat? Dragon tahu tentang hubungan Luffy, Sabo, dan Es, dia juga tahu tentang Es yang merupakan cucu Garp. Hubungan yang kacau ini membuat segalanya menjadi rumit. Naga-san, Sabo berdiri di sana. Ia mengepalkan tinjunya sambil menatap Dragon. Bahkan jika Dragon tidak mendukungnya, ia akan tetap pergi dan menyelamatkan Es. Dragon menarik napas dalam-dalam dan menatap Sabo, jangan khawatir, masih ada waktu sebulan lagi sampai tanggal eksekusi. Ini tidak semudah kelihatannya. Kita perlu mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu sebelum bertindak. Di wilayah Kaido, seorang bajak laut bergegas ke sebuah gua dan tiba di hadapan Kaido dan melapor. Bos, Kapten Divisi Kedua Bajak Laut Shirohige akan dieksekusi oleh marinir. Kaido membuka matanya dan meletakkan kendi birnya lalu berkata, apakah marinir bersiap untuk melawan Shirohige dalam pertempuran yang menentukan? Bos, apa yang harus kita lakukan? Di samping Kaido, ada bajak laut lain yang bertanya. Kaido kembali mengambil kendi itu dan menghela napas, lalu berdiri dan menyeringai, bagaimana kita bisa mengabaikan perang ini? Hal yang sama juga terjadi di wilayah Akagami. Ketika Shirohige mulai bertindak, Kaido dan Shanks juga mulai bergerak. Kini ketiga kaisar tengah bersiap untuk tampil dalam peperangan. Persiapan mereka diketahui di seluruh dunia baru dan ini meningkatkan suasana. Seluruh dunia menjadi kacau balau. Angkatan Laut, Pemerintah Dunia,
pasukan revolusioner, Yonko, dan bahkan si Chibukai yang telah dihapuskan, kekuatan yang hilang di dunia sedang mempersiapkan diri untuk perang berikutnya. Ini bisa menjadi perang terbesar yang terjadi sejak era pembajakan dimulai. Bab 324, itu hanya Luffy. Di dalam markas besar marinir, cahaya menyinari kantor Roja. Garp dan Roja sedang duduk di sana. Sepertinya kamu sudah memutuskan. Garp tersenyum sambil berkata. Luffy meninju Celestial Dragon. Dia membenci mereka seperti halnya Dragon. Hal ini tampaknya mengalir dalam darah mereka. Ya. Roja mengangguk meski wajahnya tidak tampak begitu serius. Ia bahkan tampak santai saat berkata, dunia ini butuh ketertiban, angkatan laut dan pemerintahan dunia dibutuhkan, tapi tidak perlu para bangsawan. Kalau saja dunia mendengar apa yang baru saja dikatakannya, goncangan itu akan menyebar ke seluruh lautan. Dengan posisinya mengatakan sesuatu seperti ini sungguh serius. Garp tidak terkejut dengan kata-kata Roja, dia hanya berkata, sepertinya perang berikutnya hanyalah permulaan. Begitu perang berakhir, bahkan jika kamu tidak menyerang mereka, mereka akan menyerang mereka. Kamu dan Dragon punya cara masing-masing, aku hanya bisa menonton dari sini. Garp mendesah sedikit. Roja memegang cangkir teh dan menyeruputnya perlahan lalu berkata, baiklah, itu untuk nanti, setelah Luffy mengetahui tentang eksekusi es, dia mungkin akan menuju Impel Down. Setelah mengatakan ini, Roja mengangkat bahu dan berkata, aku mungkin harus keluar lagi. Luffy adalah anak yang baik tetapi dia selalu melakukan hal-hal yang tidak dapat dia tangani. Bocah itu. Ketika Garp mendengar perkataan Roja, dia tiba-tiba menegang dan langsung memikirkannya. Apa yang dikatakan Roja sepenuhnya benar. Dengan karakter Luffy, dia akan segera menyelamatkan es begitu mendengarnya. Dia bahkan berani meninju naga langit, tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Dia sama sekali tidak peduli dengan konsekuensinya. Garp merasa kesal sambil mengepalkan tangannya dan menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Roja melirik Garp dan tersenyum, kaulah satu-satunya yang bisa menyalahkannya. Sejauh yang kutahu, kau sama sekali tidak peduli dengan konsekuensinya, bahkan terkadang kau mengabaikan kata-kata Sengoku. Garp berkedip dan berkata, dan kau bisa membicarakannya, dasar bocah bau. Hai. Roja tersenyum sambil berkata, siapa yang ingin diperintah? Roja berdiri dan tiba di dekat jendela. Ia menatap ke arah laut yang tak terbatas dan tatapan yang dalam muncul di matanya. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, Roja menoleh ke arah Garp dan berkata, jika kamu tidak merasa nyaman, pergilah temui es, kamu tidak perlu menunggu sebulan untuk menemuinya. Garp terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Meskipun dia akhirnya akan bertemu es setelah sebulan, dia masih ingin mengatakan beberapa hal kepadanya secara pribadi. Roja menoleh lagi dan melihat keluar jendela. Dia tidak melihat Garp meninggalkan ruangan saat dia terus melirik ke arah laut. Sekarang terserah dia. Dia akan melakukan apa yang dia mau tanpa mempedulikan jabatannya. Hal-hal seperti ini tidak ada artinya sekarang. Setelah beberapa waktu, Roja berjalan ke kamp elit. Lapangan latihan kosong. Para rekrutan tersebut tidak akan berpartisipasi dalam perang yang akan datang, jadi Z membawa mereka dan pergi ke tempat lain bersama keluarga marinir. Z akan menjadi orang yang melindungi mereka untuk saat ini. Lapangan itu tidak sepenuhnya kosong, masih ada seseorang di sana. Orang yang tertinggal adalah Tashigi. Dia sedang berlatih ilmu pedang sendirian. Roja-san. Pada saat ini, Tashigi merasakan Roja dan menoleh ke arahnya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia berjalan ke arahnya dengan tergesa-gesa. Roja menatapnya dengan aneh dan berkata, kenapa kamu tidak pergi bersama Z? Kenapa kamu masih di sini? Z tidak ingin membawamu. Tidak. Tashigi menggelengkan kepalanya sambil berkata, saya meminta izin untuk tinggal di sini. Saya ingin berpartisipasi dalam perang yang akan datang. Mendengar perkataannya, Roja menatapnya dengan serius dan berkata, apa yang dikatakan Z? Tashigi menatap Roja dan berkata, Z-sensei berkata, selama kamu setuju, aku bisa berpartisipasi. Itu, Roja tenggelam sedikit. Medan perang dalam perang itu sangat berbahaya. Meskipun Tashigi kuat hari ini, dia hanya akan berada di level umpan meriam dalam perang itu. Z membuatnya memutuskan yang dapat dikatakan bahwa ia memiliki harapan bahwa Tashigi dapat selamat dari perang. Memikirkan hal ini, Roja menggelengkan kepalanya dan menatapnya tanpa daya lalu berkata, jika kamu ingin berpartisipasi dalam perang, kamu harus siap mati, apakah kamu memiliki tekad seperti itu? Tashigi menatap mata Roja, dia penuh tekad. Roja menatapnya dan akhirnya mengangguk, baiklah, kamu boleh berpartisipasi. Setelah menerima permintaannya, Roja memberinya beberapa bimbingan agar dia bisa menjadi lebih kuat. Saat itu, Garp bertemu es di Impel Down dan kemudian kembali ke markas besar. Dia tidak bertemu Luffy dalam perjalanannya. Akan sangat sulit untuk pergi ke sana karena berada di sabuk tenang. Luffy awalnya masuk ke dalam kapal perang marinir secara diam-diam bersama Hancock. Namun sekarang, tidak ada hal seperti itu jadi akan sangat sulit baginya untuk masuk. Setelah beberapa hari, Luffy mengurungkan niat untuk menyelinap ke sana dan memutuskan untuk menyerang secara langsung. Di dalam markas, Sengoku memegang kerah Garp dan ludahnya berterbangan di wajahnya seperti bintang jatuh. Garp, kau lagi, cucu. Ini benar-benar menjengkelkan. Pertama, dia meninju Celestial Dragon, dan sekarang dia berani menyerang Impel Down. Yang mengejutkan adalah Luffy benar-benar berusaha keras untuk masuk ke Impel Down. Konon katanya karena adanya kekacauan yang terjadi di dalam Impel Down, Magellan melakukan kesalahan yang tidak dapat dijelaskan sehingga menyebabkan Luffy dan krunya langsung masuk ke Impel Down. Bewahahaha, itu cucuku.
Air mata Garp keluar. Mengetahui betapa kuatnya pertahanan Impel Down yang selama ini hanya Shiki yang berhasil lolos dan hanya Kaido yang berhasil menyusupinya, kini telah disusupi oleh cucunya membuatnya bangga. Kau masih tertawa, Garp. Semoku tidak tahan lagi dan meraung pada Garp, apakah kau tahu kalau Impel Down akan hancur total karena cucumu? Garp tidak memperhatikan Semoku saat dia tertawa. Ya, memang seperti itu Luffy. Roja yang mendapat kabar tersebut hanya bisa mengucapkan kalimat ini. Namun, Roja tetap meninggalkan markasnya secara pribadi menuju Impel Down. Roja tidak berniat membiarkan Luffy melanjutkan amukannya dan dia juga tidak berniat membiarkan si jenggot hitam menyerbu Impel Down dan membebaskan para tahanan. Dia harus membunuhnya sekarang. Bab 325, Racun. Saat ini, Impel Down sedang kacau karena Luffy dan krunya sudah berada di lantai 4. Magellan berada di lantai ini dan sangat marah saat pertempuran dimulai melawan Luffy dan yang lainnya. Menyingkir, Luffy membuka perlengkapan keduanya dan berteriak pada Magellan yang menghalangi jalan menuju lantai 5 dengan racunnya yang menatap Luffy dan berkata, jangan pernah pikirkan itu. Beraninya kau datang ke sini, tempat ini dikenal sebagai penjara yang tidak bisa dihancurkan dan kau sudah datang jauh-jauh ke sini, apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi ke Pot Gas D? Semudah itu. Zoro dan Sanji berada di belakang Luffy yang bertarung dengan para pengawal. Luffy, hati-hati, dia adalah kepala sipir Impel Down. Magellan memakan buah Venom, jadi kamu tidak bisa menyentuhnya dengan mudah karena itu. Jauh di sana, Robin memperingatkan ke arah Luffy. Aku tahu, Robin. Mata Luffy berbinar dan meskipun dia tidak punya rencana bagaimana cara bertarung, dia tidak ingin mundur di sini. Pada saat ini, Magellan menyerang. Naga racun. Aduh, racun itu berubah menjadi seekor naga dan melesat ke arah Luffy. Luffy menghindar dengan kecepatan gigi keduanya dan saat racun itu menyentuh tanah, racun itu meleleh. Magellan tidak menunggu Luffy menyerang saat naga lain menyerbu ke arahnya. Aduh, melihat agak sulit bagi Luffy untuk menghindari serangan kedua ini, energi pedang biru mencegat naga dan memotongnya. Luffy, jangan melawan orang itu sendirian. Zoro melihat bahwa Luffy tidak bisa menghadapi Magellan sendirian dan memutuskan untuk membantu. Sanji menendang seorang penjaga dan tiba di samping Usopp dan berkata, hei, Usopp, kamu harus membantu di sini. Usopp mengangguk dan meskipun keringat membasahi tubuhnya, dia tetap berbalik untuk membantu Luffy melawan Magellan. Datang ke sini seperti ini terlalu terburu-buru. Nami menahan klimataknya dan menatap medan perang dengan cemas. Jika bukan karena Luffy, mereka tidak akan datang, situasinya semakin buruk. Di bawah serangan Luffy dan yang lainnya, Magellan akhirnya menunjukkan kekuatannya. Racun keluar dari tubuhnya seolah-olah tidak ada hari esok dan Luffy dan yang lainnya tidak dapat menangkis serangan itu. Melihat hal itu, Franky yang tengah bertarung dengan seorang pengawal di kejauhan menarik keluar seseorang dari kerumunan. Hei, menurutmu kemana kamu akan pergi? Orang yang ditarik adalah patung lilin, Tuan Tiga dari karya barok. Dia adalah Galdino. Tempat ini, terlalu panas dan kemampuanku tidak berguna di sini. Tuan Tiga tampak sedikit bingung. Dia memastikan untuk bersembunyi dengan baik agar mereka tidak menemukannya. Di lantai ini, kemampuannya benar-benar tidak berguna. Franky menyipitkan matanya dan berkata, lalu, mengapa kamu melarikan diri? Sambil berbicara Franky menyatukan kedua tangannya dan meraih Mr. Tiga lalu langsung melemparkannya. Franky, bola super cannon. Jangan, Tuan Tiga ketakutan setengah mati saat hendak menyentuh racun Magellan. Ia segera membuat perisai lilin di udara dan setelah beberapa saat, ia tiba di samping Luffy dan yang lainnya. Melihat hal itu, Luffy yang tengah berpikir bagaimana cara menghadapi Magellan, tiba-tiba mendapat sebuah ide dan matanya berbinar, apakah lilinmu bisa menahan racun bajingan itu? Di sini terlalu panas, cuaca hanya akan berlangsung beberapa detik saja. Kata Tuan Tiga lemah. Itu sudah cukup. Luffy menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali semangat bertarungnya. Setelah Luffy pergi ke lantai 4, para tahanan di lantai atas memberontak. Mereka tidak ingin turun lebih jauh, mereka ingin keluar. Di lantai tertinggi, wakil kepala penjara Hannibal memimpin sekelompok penjaga menuju pintu keluar. Jangan biarkan siapapun masuk lebih jauh. Ya. Di kejauhan, gerombolan bajak laut menatap Hannibal dengan takut. Mungkin kekuatannya tidak ada apa-apanya di mata Luffy dan yang lainnya, tetapi bagi para bajak laut ini, dia cukup untuk menghancurkan mereka. Orang-orang dari lantai pertama dan kedua tidak bisa berharap untuk melarikan diri saat dia berdiri di sana. Hanya orang-orang dari lantai ketiga dan di atasnya yang memiliki harapan saat melawan Hannibal. Para perompak yang memberontak itu bersenjata. Beberapa dari mereka mencuri senjata dari penjaga. Dalam waktu singkat mereka bentrok dengan Hannibal. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tembakan mengarah ke Hannibal yang menggunakan pedang panjangnya dan membela diri sambil tampak marah. Ia mencoba untuk menyerbu mereka, tetapi mereka terus menembaki dia sehingga memaksanya untuk berhenti dan bertahan. Jangan takut, Hannibal bukan masalah besar. Ya, kita bisa bebas jika kita melewati sini. Sejumlah besar bajak laut mencoba melarikan diri sambil tertawa liar karena harapan ada di depan mereka. Di seluruh Impel Down, hanya lantai 5 dan 6 yang sunyi, tempat lainnya kacau. Di lantai keempat, Venom masih keluar dari Magellan sementara dia tampak agak sengsara dan ekspresi marah terlihat di wajahnya. Ledakan, brengsek, dia ceroboh karena dia malah dikirim terbang oleh Luffy. Ketua, beberapa pengawal yang tersisa menatap Magellan dengan keringat dingin. Mereka masuk ke lantai 5, kan? Wajah Magellan tampak muram karena racun terus mengalir dari tubuhnya. Tiba-tiba dia memerintahkan, pergi. Pergi ke lantai 5, kejar mereka. Bab 326, transfer terlebih dahulu.
Magellan langsung naik lift menuju lantai 6. Saat sampai di pintu masuk lantai 6, udara dingin yang keluar dari tempat itu sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, bayangan hitam yang tertutupi salju bergegas menuju pintu masuk lantai 6. Luffy yang berlari ke arah es. Saat ia tiba-tiba melihat Magellan menghalangi pintu masuk lantai 6, Luffy merasa heran. Kenapa orang ini begitu cepat? Bodoh, dia menggunakan lift. Kalau begitu, kita hanya bisa melawannya lagi. Luffy mengepalkan tinjunya dan menatap Magellan tanpa rasa takut. Magellan adalah Magellan, setelah Luffy melewatinya pertama kali, dia sangat marah dan bertekad untuk tidak membiarkannya lewat. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu lewat. Wajah Magellan tampak menakutkan, dan nadanya dingin. Setelah beberapa kali berteriak, dia langsung menggunakan racunnya. Tiba-tiba dia berubah menjadi raksasa racun. Racun itu berubah drastis dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Gomu Gomu no, senapan. Luffy tahu trik untuk melewati Magellan, jadi dengan bantuan lilin di tangannya, dia menyerang Magellan. Namun kali ini, sesuatu yang sama sekali berbeda terjadi. Luffy tidak hanya gagal menghancurkan raksasa racun, tetapi bahkan lilin di tangannya juga terkikis. Jika bukan karena lilin, Luffy pasti sudah diracuni sampai tak bisa disembuhkan. Aduh, racun itu menyebar kemana-mana dan segalanya, baik batu maupun es, semuanya terkikis. Lilinku tidak bisa menghentikannya. Tuan Tiga menjerit ketakutan dan lari tanpa berusaha melawan lagi. Luffy masih melawan Magellan, namun ia dengan paksa dibuang oleh Sanji. Luffy, ayo mundur sekarang dan pikirkan cara untuk menghadapinya lagi. Sementara dia menggunakan racun seperti itu, akan sulit bagi Luffy untuk bertarung dan mereka tidak akan bisa mencapai lantai ke-6. Namun Magellan tidak membiarkan mereka mundur. Wah! Pada saat itu, orang-orang keluar dari dalam tanah. Mereka dipimpin oleh Ivankov. Ivankov tinggal di tengah lantai 6 dan 5. Sayangnya, Magellan menggunakan racun raksasanya, dan racun itu menembus tanah dan mencapainya. Emporio Ivankov, bukankah kamu hilang? Magellan tidak menyangka racunnya akan membuat Ivankov memperlihatkan dirinya. Ivankov dan Luffy memperkenalkan diri, dan Ivankov mengetahui bahwa Luffy adalah putra Dragon. Ia pun mengurungkan niatnya untuk melarikan diri dari penjara dan ikut menyelamatkan es. Dengan partisipasi Ivankov, situasi di lapangan berubah. Lantai kelima bergabung dengan kekacauan di lantai lainnya dan beberapa bajak laut dilepaskan dan bergabung dalam pertempuran. Beberapa bajak laut lainnya bergegas menuju lantai keempat sambil mencoba melarikan diri. Dan saat ini, Magellan menerima perintah dari markas besar untuk menyerahkan es kepada marinir yang berada di luar Impel Down. Tampaknya, Shimoku merasa situasinya tidak terlihat baik dan berencana untuk memindahkan es terlebih dahulu. Meskipun Roja berangkat menuju Impel Down, Shimoku sama sekali tidak bisa menebak apa yang akan dilakukannya. Terlebih lagi, jika Luffy dan krunya bisa membuat kekacauan seperti itu di dalam Impel Down, apa yang akan terjadi jika Shirohige datang? Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Shimoku tidak bisa lagi mempercayai pertahanan Impel Down untuk tugas ini. Magellan memeriksa situasi di lantai 5. Saat ini, dia menghalangi jalan menuju lantai 6, dan sulit untuk menyingkirkan mereka sekarang. Maka Magellan mulai bersiap untuk memindahkan es seperti yang dikatakan Shimoku. Pertama-tama ia mundur dan menggunakan Venom untuk memblokir jalan masuk, dan meskipun ia tidak dapat menghentikan pertarungan untuk waktu yang lama, ia dapat mengulur waktu. Dia langsung menuju lantai 6 dan membawa es keluar. Dia memasuki lift menuju lantai pertama dan menyerahkannya kepada marinir. Ada seorang wakil laksamana di kapal perang. Magellan-san, apakah kau ingin bantuan untuk menekan kerusuhan di dalam? Dia mengirim es ke penjara di kapal perang dan bertanya pada Magellan. Tidak, aku sudah bilang pada Shimoku, dengan adanya aku di sini, tidak akan ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Baiklah kalau begitu. Melihat kepercayaan diri Magellan, wakil laksamana itu menatap marinir di sampingnya dan mengangguk. Mereka tahu kekuatan Magellan dan tentu saja mempercayai kemampuannya. Tepat saat Magellan kembali ke dalam, wakil laksamana yang bersiap berangkat melihat sesosok tubuh menuju ke arahnya di atas laut. Merah. Aduh. Roja melangkah keluar dan jatuh ke dalam kapal perang. Melihat Roja, wakil laksamana dan para marinir tertegun sejenak, lalu segera memberi hormat. Bagaimana keadaan di dalam? Roja melirik Impel Down dan bertanya. Ini memang kacau, tapi es sudah diserahkan kepada kita, dan kupikir Magellan akan mampu meredam kerusuhan itu sendirian. Oh, es diserahkan padamu. Roja menatapnya dengan heran. Shimoku meminta agar es pindah ke markas terlebih dahulu. Wakil laksamana yang bertugas di sini hanya mengikuti perintah, jadi dia menjelaskan kepada Roja. Jadi ternyata seperti itu. Roja mendengarkan penjelasan wakil laksamana, dan matanya sedikit berkedip. Kemudian menatapnya dan berjalan menuju penjara di kapal perang, menuju es. Setelah beberapa saat, Roja keluar dengan wajah acuh tak acuh. Dia melangkah turun dan berkata, kamu boleh pergi. Ya, keduanya menanggapi dan mulai pergi. Setelah melihat mereka pergi, Roja melirik Impel Down sementara dia bisa merasakan kerusuhan di dalam. Wajahnya berubah dingin saat dia melangkah masuk. Bab 327, Kekalahan Magellan. Ivankov, Luffy dan yang lainnya akhirnya menemukan cara untuk menembus racun dan bergegas ke lantai 6, tetapi mereka menemukan bahwa es menghilang. Tingkat 6 yang dulunya dihuni banyak bajak laut kini kosong, kecuali beberapa tahanan. Mereka tidak peduli pada mereka, meskipun beberapa dari mereka adalah monster yang menantang Shirohige dan Garp sebelumnya. Tidak heran Magellan tidak mengejar kita, dia pergi untuk memindahkan es. Wajah Ivankov sedikit jelek saat dia berkata, ayo cepat, mungkin kita bisa mengejar mereka. Dengan Ivankov memimpin jalan, Luffy dan yang lainnya bergegas. Pada saat ini, aduh,
Pintu keluarnya disegel. Dulu waktu Roja meredam kerusuhan di tingkat ke-6, pintunya tidak dibuat seperti ini, tapi setelah kecelakaan itu, mereka membangun ulang pintunya sehingga bisa menampung para tahanan. Tidak bagus, ini terbuat dari kairoseki. Ivankov melihat pintu keluar yang diblokir dan merasa panik. Bahkan lift yang dinaiki Magellan pun tertutup rapat. Jika itu adalah tembok biasa, hal ini tidak akan menjadi masalah besar. Bahkan Doflamingo akan dapat menyusup ke Impel Down dengan mudah. Namun dengan ini, hanya Yonko yang memiliki harapan untuk melarikan diri dari tempat ini. Gas beracun. Setelah pintu keluar diblokir, gas beracun mulai menyebar di udara yang membuat Chopper menjerit. Namun, dengan Ivankov dan orang-orangnya di sini, memblokir racun bukanlah masalah besar, masalahnya adalah melarikan diri dari tempat ini. Yang paling mendesak adalah Luffy. Tidak ada gunanya sekarang. Robin tetap tenang sambil berbisik, karena mereka memindahkan es dengan segera, maka marinir dari markas besar pun dikirim. Es seharusnya sudah berada di kapal sekarang. Ya, bahkan jika kita mengejar mereka sekarang, kita tidak akan berhasil. Ivankov menarik napas dalam-dalam dan mendesah. Ekspresi Luffy tenang, dia tampak serius saat berkata, kalau begitu kita akan pergi ke markas besar Angkatan Laut. Ivankov menatapnya dan berkata, jangan bodoh. Kau tahu tempat apa itu? Bahkan Shirohige tidak akan pergi ke sana dengan mudah. Bahkan jika kau bersikeras pergi, bagaimana dengan krumu? Apa kau ingin mereka semua mati? Mendengar ini, Luffy menoleh ke arah Zoro di belakangnya. Wajah Zoro tampak murung, lalu dia tersenyum dan berkata, Marineford, sepertinya Shirohige dan bajak laut lainnya akan bertempur hebat di sana, ini tampaknya menarik. Sanji mengeluarkan sebatang rokok tanpa bicara, tetapi matanya yang tenang menunjukkan keputusannya. Luffy akan pergi. Mereka bersedia mengikutinya. Dialah kapten yang mereka kenal. Terima kasih. Pada saat ini, tak seorang pun mengatakan apapun lagi. Luffy hanya mengatakan ini dan berbalik menuju pintu keluar yang terhalang. Pada saat ini, para tahanan di samping berkata dengan senyum jahat, topi jerami, Robin, sudah lama sekali. Jika kau ingin pergi, lepaskan aku. Aku akan menggunakan pasirku untuk mencari jalan keluar. Orang yang baru saja berbicara adalah buaya. Meskipun mereka berada di dalam lantai 6 Impel Down, Ivankov tetap tenang dan rasional. Dia tidak membebaskan para tahanan di tempat ini. Lagi pula, para tahanan di tempat ini adalah monster, jika seseorang sekuat Shiki ada di sini, maka itu akan menjadi bencana. Namun, Ivankov juga tahu bahwa Crocodile akan sangat membantu melawan Magellan. Jadi mereka melepaskannya dan langsung menuju ke tingkat kelima. Ketika mereka mencapai tingkat ketiga, Magellan akhirnya kembali dan mulai menekan para tahanan. Itu raksasa beracun. Sialan, beraninya kau membebaskan begitu banyak tahanan. Aku berani bertaruh bahwa tidak seorang pun akan bisa lolos dari sini. Magellan bagaikan dewa iblis, dia menakutkan. Di mata para penjaga, Magellan adalah pahlawan yang menyelamatkan mereka dari para bajak laut saat itu. Warna hitam, buaya melancarkan serangan dengan wajah dingin. Lantai 3 adalah tempat terbaik baginya untuk bertarung karena tempatnya seperti gurun. Saat Crocodile menyerang, Ivankov, Luffy, dan yang lainnya juga menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Zoro berteriak dan menghantamkan pedangnya, tornado biru pun terbentuk dan menuju ke Magellan. Luffy mengepalkan tinjunya dan menyerang juga sementara tinjunya ditutupi lilin. Magellan mencoba mengerahkan Venomnya untuk membela diri, tetapi dihentikan oleh Magellan dan yang lainnya. Pukulan penuh dari Luffy menghantamnya, pukulan itu sangat kuat. Kekuatannya hampir setara dengan kekuatan seorang Laksamana. Magellan akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Turunlah, Magellan. Banyak teriakan terdengar saat para tahanan melihat kejadian ini. Mereka tidak lagi takut. Mereka tertawa terbahak-bahak saat melihat penjaga di depan mereka. Para pengawal tercengang ketika mereka melihat Magellan yang kalah. Ketua, banyak yang bermandikan darah saat mereka menatap Magellan dengan ngeri. Magellan jatuh seperti gunung. Tepat saat para bajak laut bersorak kegirangan dan para penjaga putus asa, sebuah desahan tiba-tiba terdengar. Desahan ini tidak berat, tetapi berasal dari jiwa, yang membuat semua orang mendengarnya. Mereka tidak hanya mendengarnya, tetapi mereka juga merasakan kekuatan orang yang mendesah itu. Di lantai ini, hampir pada saat yang bersamaan, semua orang yang bertarung menghentikan semua gerakannya. Luffy melihat ke depan lalu berhenti. Di lorong antara lantai ini dan lantai berikutnya, seorang pria yang mengenakan mantel marinir perlahan keluar. Penampilannya membuat seluruh lantai menjadi dingin. Banyak orang merasa kedinginan. Ivankov, yang tadinya sangat tenang, akhirnya panik saat itu juga. Dahinya dipenuhi keringat dingin saat ia berbicara dengan suara gemetar. Pedang hantu, Monkey, D. Roja, bab 328, penindasan. Pada saat ini, bahkan para tahanan yang dikurung di sini sebelum keberadaan Roja mengetahui namanya. Laksamana terkuat dalam sejarah marinir. Dia menghancurkan seorang Yonko sendirian. Dia bertarung melawan Shanks dan Kaido bersama kru mereka dan tetap menang. Kebahagiaan yang dibawa oleh kekalahan Magellan lenyap dengan masuknya Roja. Para pengawal yang kini bergembira. Shiryu melihat Roja setelah sekian tahun dan merasakan kesedihan dan kegembiraan di saat yang bersamaan. Suhu di tingkat ketiga tampaknya turun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Roja mula-mula melirik Magellan yang terjatuh, kemudian ke arah para tahanan, dan akhirnya tatapannya jatuh ke arah Luffy dan yang lainnya. Roja tidak melihat ke arah Luffy terlebih dahulu, dia melihat ke arah Robin yang ada di belakangnya dan berkata, mengapa kau melakukan ini pada mereka? Robin tetap diam. Roja menatap Luffy dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan saat ini?
Di bawah tatapan Roja, Luffy ragu-ragu sejenak, tetapi dia tetap menggertakkan giginya dan berkata, aku di sini untuk menyelamatkan es. Selamatkan es. Roja mendengus dan menatap dingin ke arah para tahanan, yang membuat mereka berkeringat dingin. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan mundur. Roja meraih udara dan mengeluarkan Sen Maboroshi sambil menatap Luffy dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, kalian tidak perlu khawatir tentang es. Sekarang, aku ingin kalian merenungkan apa yang telah kalian lakukan. Aduh, Roja melangkah dan Venom di tanah membeku. Warna hitam, tatapan mata krokodile dingin. Dia tahu bahwa dia harus mengalahkan Roja untuk meninggalkan tempat ini. Badai pasir yang dipenuhi racun menyerang Roja. Ivankov melakukan hal yang sama dan melancarkan serangan terhadap Roja. Dengan ini, semua orang di sana tampak menyerang. Aduh, Roja mengayunkan pedangnya, dan dinding es yang tebal muncul di depannya, menghalangi semua serangan yang datang ke arahnya. Bahkan badai pasir pun membeku dan membentuk bongkahan es yang besar. Aduh, Roja mengayunkan pedangnya, dan es yang baru terbentuk itu terbelah dua. Serangan itu berlanjut ke arah krokodile yang terkejut dan langsung menggunakan buahnya dan berhamburan bersama pasir. Dasbones yang sebelumnya dikalahkan Zoro menyilangkan tangannya dan mencoba menahan serangan Roja, namun ia langsung terpental dan jatuh di kejauhan. Serangan itu menciptakan retakan besar di tanah lantai 3. Gomu-gomu tidak, Luffy menarik napas dalam-dalam dan menyerang Roja dengan tegas. Namun di saat yang sama berteriak pada Roja, lepaskan aku. Aku tidak ingin melawanmu. Namun, kali ini, Roja menatapnya dengan tenang. Ia mengulurkan tangannya dan menangkap tinju Luffy. Serangan Luffy bahkan tidak bisa membuat tangan Roja gemetar. Pergilah dan renungkan tindakanmu. Roja mengayunkan lengan Luffy dan melemparkannya jauh. Pada saat ini, Ivankov dan krokodile menyerang pada saat yang sama. Roja dengan tatapan acuh tak acuh mengayunkan pedangnya ke arah mereka. Setiap kali serangan itu terjadi, semua orang menoleh ke arah Ice. Pasir buaya langsung berubah menjadi es dan Ivankov mundur tanpa mengambil risiko apapun. Buaya, Roja menatap krokodile dengan mata dingin dan melangkah maju. Tiba-tiba krokodile muncul di depannya dan memukulnya. Ledakan, buaya terkejut, namun ia menjelma menjadi pasir dan meresap ke dalam tanah. Es mulai mengembun di bawah kaki Roja, dan menyebar kemana-mana. Buaya membeku di bawah tanah. Dia berjuang untuk keluar, tetapi kali ini, Roja langsung mengayunkan pedangnya ke arahnya. Dia tidak dapat melawan dan darah pun berceceran di mana-mana. Dan begitulah, salah satu si Cibukai, krokodile, tewas. Buaya, Ivankov tercengang. Roja menoleh ke arahnya dengan acuh tak acuh dan berkata, apakah membebaskan para tahanan adalah idemu? Ivankov, apakah kamu benar-benar salah satu pasukan revolusioner di bawah Dragon? Petik 2, petik 2. Ivankov terdiam. Jika para tahanan tidak dibebaskan, maka kemungkinan mereka melarikan diri akan menjadi terlalu rendah. Membebaskan para tahanan adalah satu-satunya pilihan mereka, tetapi kali ini, itu tidak ada artinya. Roja melambaikan tangannya, dan Ice Dragon menyerbu ke arah Ivankov. Ivankov mencoba melawan tetapi gagal karena Roja menggunakan Busosoku bersamaan dengan serangan ini. Ledakan, Ivankov terbang lurus dan jatuh jauh. Dia dikalahkan hanya dengan satu serangan. Aduh, Roja melangkah maju, ia melawan Zoro yang menyerangnya dan mengubahnya menjadi es. Kemudian ia menyentuh tanah. Kali ini, Luffy dan krunya akhirnya menyadari kekuatan Roja. Dia hanya mempermainkan mereka terakhir kali. Dia tidak berencana untuk menangkap mereka sejak awal. Jika dia bersungguh-sungguh, mereka tidak akan bertahan bahkan dari satu serangan pun. Roja membekukan segalanya. Usopp, Chopper, Franky, dan yang lainnya mencoba melawan tetapi mereka semua membeku. Hanya Robin yang tetap di tempatnya tanpa melawan sama sekali. Dia tidak bergerak sama sekali sejak Roja tiba. Akhirnya, Roja berjalan ke arahnya. Dia menatapnya dan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berjalan melewatinya. Aku akan mengurusnya nanti. Sebelum Robin berkata demikian, dia memang terlihat gugup, namun setelah mendengarnya, dia akhirnya bisa bernapas lega karena tahu Robin tidak semarah itu. Aduh, Roja melewati Luffy dan yang lainnya dan datang di depan para tahanan. Pada awalnya, mereka mencoba membantu krokodile dan Ivankov untuk menyerang Roja, tetapi Roja menghancurkan mereka, dia membunuh krokodile, mengirim Ivankov terbang, dan membekukan bajak laut topi jerami. Mereka terlalu takut saat ini. Melihat Roja datang, mereka hampir tidak bisa bernapas. Beberapa orang mundur dan mulai berlari menuju tingkat kelima. Lari cepat, kemana kita lari? Ayo kita pergi ke tingkat ke-6 dan lepaskan monster-monster di sana. Hanya mereka yang bisa melawan orang ini. Sejumlah besar tahanan melarikan diri. Semuanya kacau, tetapi Roja yang mendengar kata-kata mereka menahan Sen Mabroshi dan mendorong kekuatan Bankei hingga ke titik ekstrim. Aduh, dalam sekejap, sebagian besar tingkat ketiga berubah dari gurun menjadi tempat yang dingin dan penuh es. Tempat itu menjadi seperti tingkat kelima. Semua tahanan membeku di tempat pada saat itu, semua suara menghilang. Saya tidak ingin melihat kerusuhan kedua di lantai 6. Roja berdiri di sana dan memandang para tahanan sebelum berbalik dan mengucapkan kata-kata ini. Bahkan kerusuhan yang gagal dipadamkan Magellan beserta seluruh pengawalnya, berhasil dipadamkan dalam sekejap oleh Roja seorang diri. Kerusuhan yang berkobar di dalam Impel Down berhasil dipadamkan dalam sekejap oleh Roja, sedangkan Magellan berhasil dikalahkan oleh para tawanan. Hanya butuh beberapa saat. Bab 329, sebelum perang. TL, di bab terakhir bukan si Liu, tapi Hannibal. Di dalam Impel Down, Luffy dimasukkan ke dalam sel di tingkat ke-6.
Seluruh sel terbuat dari kairoseki, dan kecuali mereka memiliki kuncinya, atau kemampuan untuk menghancurkan kairoseki, maka tidak ada jalan keluar. Pakai, pakai, pakai. Seluruh tempat itu sunyi, dan hanya suara langkah kaki yang terdengar. Luffy terbang lurus ke arah jeruji sel dan berkata, keluarkan aku, pergi, Hei. Karena semuanya terbuat dari kairoseki, Luffy tidak dapat menyelesaikan kata-katanya saat kekuatan meninggalkan tubuhnya. Roja meliriknya dengan malas lalu meletakkan Senma Boroshi di atas kepala Luffy dan membekukan kepalanya. Petik 2, Zoro dan yang lainnya terdiam. Setelah membiarkan Luffy tenang untuk sementara, Roja menarik kembali Senma Boroshi dan berkata, awalnya aku ingin membiarkanmu ikut serta dalam perang. Tapi kau menyebabkan begitu banyak masalah jadi kau akan tinggal di sini sampai perang berakhir. Setelah berkata demikian, Roja melirik Luffy dan berkata dengan lemah, ada beberapa hal yang tidak bisa kau lakukan, mengenai es, aku akan mengurusnya, kau bisa tetap di sini. Ada hal lain, bajak laut topi jerami tidak ada lagi mulai hari ini dan seterusnya, maksudku nama itu tidak bisa digunakan lagi, kalian bisa terus mengambil risiko seperti biasa, tetapi kalian tidak akan menjadi bajak laut lagi. Kalian boleh menyebut diri kalian sebagai kelompok petualang. Kalau Roja mengucapkan kata-kata dingin dan kejam, mereka bisa menerimanya, tetapi apa yang dia katakan membuat mereka tercengang. Kelompok petualang apa? Apakah ini alasan untuk mencari jalan keluar bagi mereka? Jadi, apakah kamu puas? Roja menatap Sanji, Zoro, dan yang lainnya, lalu menatap Robin sambil berkata dengan santai. Robin menunjukkan senyum penuh arti saat dia berkata, ini sama sekali tidak terlihat seperti hukuman. Roja menggelengkan kepalanya dan kemarahan di hatinya hampir sepenuhnya menghilang. Dia menatap Luffy yang rambutnya membeku dan berkata sambil merentangkan tangannya. Siapa yang memintaku menjadi pamannya? Setelah mengatakan ini, Roja berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Robin menatap Roja dengan senyum mengembang di bibirnya sementara yang lain menggelengkan kepala tanpa daya. Namun, bagi Usopp, Nami dan yang lainnya, ini adalah ketakutan terbesar dalam hidup mereka. Roja meninggalkan kandang tempat Luffy dan yang lainnya berada, setelah berjalan beberapa saat dia berhenti di depan sel lain. Lama tak jumpa, tahanan yang ditahan di sana adalah Shiryu, dia ditempatkan di sini setelah membunuh terlalu banyak tahanan. Jika dia tidak ditahan di sini, Luffy dan yang lainnya tidak akan bisa mencapai lantai ke-6. Apakah kamu melihatku seperti aku ini bahan tertawaan? Shiryu menatap Roja dan berkata. Roja menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kau ini bahan tertawaan, aku tidak akan datang menemuimu, kau sudah membunuh terlalu banyak orang, jika terserah padaku, aku pasti sudah membunuhmu. Hai, Shiryu menyeringai dan berkata, aku membunuh sampah di sini. Apakah ada yang salah? Laksamana terkuat, pedang hantu seharusnya sudah membunuh sebanyak yang kubunuh atau mungkin lebih. Roja tertegun lalu berkata, ya, tapi bagaimana dengan itu? Bisakah kamu membandingkan dirimu denganku? Kalimat pertama diucapkan sebagai seorang laksamana. Kalimat terakhir hanya dia sendiri. Shiryu tetap diam, atau lebih tepatnya dia tidak bisa berkata apa-apa. Roja menatapnya dan mendesah lalu berkata, kau harus tahu. Setelah perang berikutnya, era bajak laut akan berakhir. Saat mengucapkan kalimat ini, dia melepaskan kekuatan yang tampaknya menguasai segalanya. Bukan hanya Shiryu, semua orang di tahanan merasakannya. Orang itu, dia ingin mengakhiri era bajak laut. Oh, dia benar-benar gila. Era yang dimulai Roger, tidak begitu rapuh untuk berakhir begitu saja. Beberapa mata menampakkan diri dalam kegelapan beberapa sel. Hai, aku akan menunggu dan melihat, apakah kau akan mengakhiri era ini atau tidak, Shiryu berkata sambil menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Hanya tersisa 5 hari lagi hingga eksekusi es. Markas besar berada dalam suasana tegang saat mereka mulai mempersiapkan perang. Marinir dari seluruh dunia berkumpul di sini. Pada hari ini, hampir semua orang mengenakan seragam marinir, dari laksamana tertinggi hingga prajurit terendah. Marinir yang terlibat dalam cerita asli berjumlah sekitar 100.000. Ini adalah jumlah yang mengerikan, hanya saja ini bisa membuktikan kekuatan marinir. Dan terima kasih kepada Roja, walaupun masih ada 5 hari sebelum eksekusi, jumlah marinir sudah melebihi 80.000. Perang ini akan melampaui pertarungan sebelumnya melawan Kaido. Di ruang konferensi tertinggi di markas besar, Semoku, Aokiji, Kizaru, Fujitora, dan Roja, para petinggi marinir berkumpul di sini. Walau dari sudut pandang manapun mereka diuntungkan dalam perang ini, Semoku tidak menganggap enteng hal ini, karena para Yonko yang tersisa tengah beraksi. Jika hari itu tiba, selain Shirohige, 2 orang lainnya mungkin juga akan datang. Dalam pertemuan ini, Garp tetap diam, tetapi dia tidak tidur seperti biasanya. Roja bersandar sembarangan di kursi dan tidak banyak bicara. Dia memejamkan mata dan berkonsentrasi. Tepat di tengah-tengah rapat, sebuah laporan masuk. Pelaporan. Terdengar suara dari luar ruangan. Semoku menghentikan konferensi dan berkata, masuklah. Seorang laksamana muda berjalan cepat sambil tampak gugup. Ia melaporkan dengan tergesa-gesa, melaporkan, orang-orang yang kami kirim untuk memantau Whitebeard semuanya menghilang, kami kehilangan kontak dengan mereka. Saat kalimat ini diucapkan, semua orang terdiam. Apakah dia akhirnya mulai bergerak? Semoku tampak tenang saat ini ketika dia bertanya kepada perwira itu, bagaimana dengan Akagami dan Kaido? Ada konflik antara keduanya, rinciannya tidak diketahui. Baiklah, kamu bisa pergi. Semoku melambaikan tangannya ke arah petugas, dan petugas itu pergi. Setelah dia pergi, Semoku dengan canggung menatap orang-orang yang hadir dan berkata, bersiaplah untuk pertarungan, meskipun kita memiliki keunggulan mutlak, jangan ceroboh, kita mungkin menghadapi lebih dari sekadar Shirohige.
Baik Akainu, Aokiji atau yang lain, mereka semua serius dengan hal ini, mereka tidak terlihat ceroboh sedikitpun. Saat ini satu-satunya yang acuh tak acuh adalah Roja dan Dekren, Suru. Bangau itu bersikap acuh tak acuh seolah-olah dia tahu segalanya. Dia menatap mata Roja seolah-olah dia ingin tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Bab 330, yang terkuat telah berkumpul. Di dunia baru, beberapa kapal perang hancur. Beberapa di antaranya terbakar, dan yang lainnya tenggelam ke laut. Di sisi lain, beberapa kapal bajak laut yang dipimpin oleh Moby Dick bergerak maju. Kapal terakhir telah ditembak jatuh. Komandan kelima divisi Shirohige, Vista melompat ke Moby Dick saat ia mengembalikan kedua pedangnya ke sarungnya. Marco, komandan divisi kedua, menyilangkan tangan di dada dan berdiri di deck sambil mengangguk ke arah Vista. Yang paling menonjol di kapal adalah Edward Newgate, si belenggu putih. Meski dia tahu tidak akan ada hal baik yang dihasilkan dari perang ini, namun sebagai salah satu Yonko, dia tidak berniat menghindarinya. Momentum mereka terjalin karena tidak ada seorang pun yang takut atau berpikir untuk mundur. Mereka harus menyerang Marineford. Ketika Roger meninggal, Shiki hampir menghancurkan seluruh markas karena ia tidak setuju dengan cara Roger dibunuh. Sekarang giliran mereka untuk menyerang markas. Dan saat Moby Dick bergerak maju, Raja Laut muncul di depannya. Apakah mereka Raja Laut berukuran besar? Tidak, mereka agak kecil. Sambil mengamati para Raja Laut, para prate itu sama sekali tidak mempedulikan mereka. Mereka adalah kru Shirohige, apakah mereka peduli dengan Raja Laut kecil ini? Jika bukan Raja Laut raksasa, maka mereka tidak akan mampu menghentikannya. Namun, saat mereka semakin dekat dengan para Raja Laut, mereka melihat seseorang di atas salah satu Raja Laut. Dia adalah Jinbei, mantan si Chibukai. Shirohige menatap Jinbei, matanya berkilat, dan Marco berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu di sini untuk menghentikan kami? Tidak, dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan suara yang dalam. Dia tahu temperamen Shirohige, jika dia ada di sini untuk menghentikan Shirohige pergi ke Marineford, dia pasti sedang bermimpi. Para Raja Laut bermain air, dan Jinbei melompat ke Moby Dick di depan Marco dan Shirohige. Jika Anda tidak ada urusan di sini, Anda bisa kembali. Shirohige menatap Jinbei dan mendengus. Sambil menatap Shirohige, dia menunjukkan tekadnya sambil berkata, urusanmu adalah urusanku. Aku minta maaf atas kejadian sebelumnya, tetapi hari ini jika kau ingin aku mati, setidaknya aku akan mati di Moby Dick. Dia tidak bisa memerintahkan manusia ikan dan orang lain untuk bergabung dengan Shirohige dalam perang ini, tetapi dia bisa pergi sendiri. Pemerintah marinir dan dunia selalu menyakiti manusia ikan sehingga dia akan bertarung tanpa rasa takut dalam perang ini. Shirohige melindungi pulau manusia ikan, jadi meskipun dia harus kehilangan nyawanya dalam perang ini, dia bersedia melakukannya. Shirohige menatap Jinbei dan menyeringai, gurararara, Jinbei, kau bajingan, kita bahkan belum memulai perang, dan kau sudah berbicara tentang kematian. Mendengar perkataan Shirohige, Jinbei menghela napas lega dan berkata, bukan itu maksudku. Jinbei, dasar bajingan, kau harus tahu diri, aku akan menghukummu dengan meminum 10 kendi anggur. Marco tersenyum pada Jinbei, dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Setelah semuanya tenang, mereka mulai minum anggur seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 5 hari kemudian, lebih dari 120.000 marinir berkumpul di dalam markas besar, dan semuanya adalah elit. Ini tidak terjadi sejak berdirinya marinir. Dalam pertempuran melawan Kaido, marinir tidak mengumpulkan banyak elit. Tempat ini sekarang menjadi tempat berkumpulnya sebagian besar pasukan elit marinir. Banyak kapal perang telah siap di pantai untuk menghadapi konflik apapun. Hanya tersisa 3 jam sampai waktu eksekusi. Jangan santai, apapun yang terjadi, semuanya akan berakhir dalam 3 jam. Seorang wakil laksamana bertubuh besar berdiri di depan tempat eksekusi sambil berteriak. Oh, terdengar suara yang tak terhitung jumlahnya ketika semua marinir berteriak dan mengangkat senjata mereka. Tashige berada di antara kerumunan, dan bersamanya, ada Smoker, Ain, Hina, banyak tokoh yang dikenal berdiri di antara kerumunan. Mereka semua siap menghadapi perang yang akan datang. Pada saat ini, momentum di dalam markas itu beberapa kali lebih kuat daripada saat itu dengan pasukan pemberontak di Alabasta. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada para pemberontak. Teriakan marinir yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat dua sosok muncul kali ini. Fujitora dan Akainu. Keduanya adalah penasihat laksamana, mereka berdua memiliki status yang sama sebagai laksamana. Setelah keduanya, 3 sosok lainnya muncul perlahan, semua marinir menatap mereka dengan penuh pemujaan dan kekaguman. Identitas mereka seperti yang Anda duga, 3 laksamana saat ini, semuanya mengenakan seragam saat mereka bergerak maju dengan bermartabat. Mereka akhirnya mencapai 3 kursi yang disiapkan khusus untuk mereka. Aokiji duduk di sebelah kiri dan Kisaru di sebelah kanan sementara Roja duduk di tengah. Separuh wajah Roja ditutupi topi marinir. Dia bersandar santai di kursi, dan hanya dia yang bisa bersikap santai seperti Kisaru dan Aokiji tidak bisa. Tetapi pada saat ini, semua marinir, dari yang berpangkat tinggi hingga yang terendah yang hadir semuanya memandang Roja dengan kagum dan terinspirasi. Aokiji, Kisaru dan pedang hantu. Ketiganya menyempurnakan formasi marinir, mereka membuat hati semua marinir menjadi lebih tenang. Semua orang penuh semangat juang. Seperti ini, yang terkuat akhirnya berkumpul. Bab 331, Shirohige datang. Di tempat eksekusi, es diborgol dengan kairoseki. Di belakang, Garp berjalan di samping Semoku. Dia menatap es tanpa suara dan melirik Roja lalu mendesah. Semoku dan Garp berjalan menuju stan. Semoku tiba-tiba melihat ke arah Garp dan berkata, Garp, aku ingin mengumumkan semuanya.
Lakukan apapun yang kamu mau. Garp berkata dengan ekspresi kosong tetapi tidak pergi bersama Sengoku. Dia berdiri di bagian bawah tribun bersama dengan tongkatnya. Suru, sang bangau, melirik Garp dan berkata, ini bukan salahmu. Garp pura-pura tertawa dan berkata, hahaha, kau masih selembut wanita, Suru-chan. Bangau itu menggelengkan kepalanya dan melirik es. Matanya melirik Garp lagi, lalu menatap Roja dalam-dalam. Di mimbar, Sengoku datang ke samping es dan mengambil pengeras suara dan berkata, Es, beritahu kami nama ayahmu. Es menatap Sengoku lalu menoleh dan menutup matanya dan menjawab dengan suara berat, ayahku adalah Shirohige. Salah, Sengoku berteriak. Emosi Es tak menentu, ia menggoyang-goyangkan borgolnya sambil berteriak marah, tidak ada yang salah dengan perkataanku, ayahku adalah Shirohige dan bukan orang lain. Roja melirik Garp yang berada di bawah tribun. Garp memejamkan mata sambil mengepalkan tangannya. Sulit baginya untuk tetap tenang. Ini sangat sulit bagimu. Menyelamatkan darah Roger dan mengubahnya menjadi cucumu, aku tidak bisa menilai apakah ini keputusan yang tepat atau tidak, tapi aku akan memberimu akhir yang sempurna. Roja menutup matanya tanpa bergerak. Di atas panggung, di bawah pengawasan semua marinir, Sengoku mengumumkan identitas asli Es. Banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Darah Roger masih ada. Pada saat ini, Roja tahu situasi seperti ini seperti sebelumnya mereka mengkritiknya karena memiliki darah yang sama dengan Dragon. Apakah ada dosa dalam darahnya atau tidak, itu adalah pertanyaan yang sulit, tetapi di dunia ini di mata kebanyakan orang, itu adalah dosa, dan lahirnya Es adalah dosa. Tepat saat keributan ini dimulai, seorang marinir bergegas menuju Sengoku dan melaporkan dengan segera, Laksamana Armada. Kami kehilangan kontak dengan kapal perang di dekat sini. Apa? Sengoku memandang laut di kejauhan dengan perubahan ekspresi. Pada saat ini, banyak sekali orang yang merasakan pergerakan dan berbalik untuk melihat ke laut. Tiba-tiba sejumlah besar kapal bajak laut bergegas menuju markas. Shirohige datang. Bohemian Knight Doma, The Calvan Brothers, Thunderlord McGay, orang-orang ini adalah bajak laut yang bersekutu dengan Shirohige. Totalnya ada 48 kapal bajak laut, tapi Shirohige dan kaptennya tidak muncul. Kedatangan armada ini membuat seluruh markas besar memasuki keadaan perang. Semua orang mengepalkan senjata mereka dengan gugup. Es yang berada di mimbar memandang ke arah bajak laut yang datang dan tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya. Jenggot putih. Di tempat eksekusi, alis Sengoku berkerut saat dia menatap kejauhan. Pada saat ini, sambil duduk di bawah stand, Roja akhirnya membuka matanya sedikit dan berkata. Di bawah air, suara Roja sangat ringan, tetapi Kisaru di sebelahnya dan Sengoku di mimbar dapat mendengarnya dengan jelas, dan wajah mereka berubah. Pada saat ini, tiba-tiba tonjolan muncul di air dan ombak memercik dengan munculnya penis Mobi. Kapten Divisi Shirohige, Marco, ada di sana, semua kapten juga ada di sana. Seorang perwira angkatan laut melihat ke arah mereka dan berkata dengan nada gugup. Meskipun belum ada yang menyerang, semua orang menunggu orang tersebut untuk memulai perang. Atmosfer antara langit dan bumi tampak membeku dan terasa menyesakkan bagi kebanyakan orang. Semua orang menjadi serius, baik itu Akainu, Fujitora, Kisaru atau Aokiji. Duduk di tengah, Roja berdiri dan sedikit mengangkat topinya. Shirohige membawa bisnetonya, berjalan selangkah demi selangkah ke geladak. Dia menatap para marinir tanpa rasa takut. Gurararara, kita sudah puluhan tahun tidak bertemu, Sengoku. Pandangannya melewati sang marinir dan tertuju pada Sengoku. Si jenggot putih, Sengoku menatap Shirohige dengan cemberut. Menghadapi seluruh kekuatan markas besar marinir, dia tidak takut. Shirohige adalah orang seperti itu. Anakku terkasih, apakah kamu baik-baik saja? Shirohige menyingkirkan bisentonya dan menyilangkan lengannya, lalu tiba-tiba ia mengetuk kedua sisi. Udara retak seperti cermin saat berdengung. Akibat gempa ini, banyak orang menjadi tidak stabil dan hampir terjatuh. Banyak orang yang menyaksikan kemampuan Whitebeard untuk pertama kalinya merasa ngeri. Apa ini? Udaranya retak. Ada apa? Ketinggian airnya sepertinya agak tidak normal. Ketinggian air di sekitar markas besar semakin surut. Es menggertakkan giginya. Ia tak dapat menahan emosinya lagi saat berkata, Oyaji, semuanya, aku mengabaikan saranmu dan mengejar Teach, kenapa kau tidak membiarkanku mati saja? Kenapa kau datang menyelamatkanku? Teach mendapatkan buah kegelapan yang ia impikan, tetapi Teach membunuhnya dan mencuri buah itu, jadi Es ingin membunuh Teach sebagai balas dendam dan tertangkap, hanya dalam cerita aslinya. Roja mendengarkan Es lalu menutup matanya lagi dan bersandar di kursi. Es sama impulsifnya dengan Luffy, Roja sudah memberinya pelajaran, jadi dia menyingkirkan sikap ini, tetapi itu tidak ada gunanya. Dibandingkan dengan Es, Roja tidak jauh berbeda, hanya saja dia tidak mau memikirkan hal-hal dengan cara yang rumit, dan dia juga bisa menyelesaikan masalah sendiri meskipun sampai kacau. Memiliki kekuatan untuk menghadapi konsekuensi tindakan seseorang, inilah perbedaan antara keduanya. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Segala sesuatunya berjalan sesuai cerita aslinya. Shirohige menerima kesalahan Es, apapun yang terjadi, ia mengakui Es sebagai putranya, keluarganya. Selama ia tidak melakukan hal-hal seperti menyakiti rekan-rekannya, Shirohige tidak akan peduli. Para kapten di bawah Whitebeard juga berpikiran sama. Meskipun dorongan hati Es menyebabkan situasi ini, mereka tidak akan meninggalkannya. Es, tunggu di sana, kami akan menyelamatkanmu. Bersiaplah untuk mati, marinir. Para kapten berteriak keras, dan akhirnya, tampaknya perang telah dimulai. Sesaat kemudian, seluruh markas bergetar dan banyak orang ketakutan. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka hampir melempar senjata di tangan mereka.
Di kejauhan, dua ombak besar, satu di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri, sedang menuju ke arah mereka. Seluruh markas terjepit di antara keduanya. Pada saat ini, banyak sekali orang yang kebingungan. Perang yang terbaik telah dimulai. Bab 332, Fujitora. Hualala, saat kedua gelombang itu semakin mendekat, marinir mulai takut dan yang lainnya masih sok. Orang yang berdiri di sisi Roja bergerak. Aduh, sosok Aokiji melintas dan tiba di air, kedua telapak tangannya menyentuhnya, dan tiba-tiba kedua ombak yang jatuh di atasnya berubah menjadi es. Zaman es. Ombak berubah menjadi es, dan udara dingin menerobos medan perang. Semua saksi terkejut. Hanya satu gerakan dari Aokiji yang menyelesaikan krisis dan membuat marinir yang ketakutan kembali tenang. Oh, kita terselamatkan. Itu kekuatan Laksamana Aokiji. Banyak marinir memandang Aokiji dengan kagum dan penuh harap. Shirohige menatap lurus ke depan dan berkata, Aokiji, dasar bocah nakal. Aokiji menatap Shirohige secara langsung tanpa rasa takut. Tangannya melambai, dan beberapa tombak es tiba-tiba muncul di udara dan melesat ke arah Shirohige. Shirohige mendengus dan meninju bagian samping. Dia menghantam udara seolah-olah itu adalah cermin tak kasat mata yang menyebabkannya pecah dan guncangan mengerikan tiba-tiba menyebar. Aduh, tombak Aokiji langsung patah dan retakannya seolah mencapai tubuhnya. Aduh, Aokiji dengan cepat berubah menjadi es, dan tubuhnya pecah lalu berubah menjadi es dan jatuh ke laut. Potongan-potongan itu terkumpul, dan Aokiji muncul kembali. Dia langsung menekan tangannya ke laut dan membekukannya. Menyerang, hancurkan Moby Dick. Marinir yang bertugas di artileri berat melihat Aokiji dan Shirohige bergerak, jadi mereka langsung menembak ke arah Moby Dick. Artileri berat seperti itu terlalu kuat, dan bahkan Shirohige tidak akan meremehkan mereka. Lautnya membeku. Ayo turun dan bertarung. Para kru Whitebeard sama sekali tidak takut. Sebaliknya, mereka agak bersemangat dan menyeringai. Biarkan mereka melihat kekuatan kita. Pedang bunga Vista tersenyum. Ia mengayunkan pedangnya dan membiarkan sekelompok kapten dan bajak laut melancarkan serangan terhadap marinir. Para marinir menyiapkan senjata mereka dan bergegas menuju bajak laut Whitebeard. Di antara mereka ada Tashigi, Smoker, dan yang lainnya. Perang akhirnya dimulai. Di garis depan pelabuhan, Fujitora yang mengenakan seragam marinirnya melihat perang dimulai, dan wajahnya muram. Ia melangkah 2 kali dan menaruh pedangnya di depannya. Karena sudah dimulai, orang tua ini akan bergerak. Setelah mengatakan itu, Fujitora menoleh ke arah Akainu dan berkata, aku akan bergerak duluan, Sakazuki-san. Akainu melipat tangannya dan menjawab dengan acuh tak acuh, kau sendiri. Fujitora tidak mempedulikan jawaban Akainu. Ia menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke langit. Tiba-tiba cahaya spiral ungu melesat ke langit dan menghilang. Baik Akainu maupun Fujitora bisa dikatakan berdiri di posisi tertinggi. Jadi, gerakan Fujitora terlihat oleh kebanyakan orang. Apa yang telah terjadi? Apa yang dia lakukan? Banyak bajak laut yang bingung dengan pria misterius ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke langit dengan rasa tidak yakin. Dan pada saat ini, ekspresi wajah mereka berubah. Neraka, apakah ini lelucon? Mereka melihat meteor besar turun dari langit diselimuti api. Meteor, ini adalah kemampuan Fujitora-san. Bukan hanya para perompak, bahkan sebagian besar marinir baru pertama kali melihat kejadian ini. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Meskipun Fujitora bukan seorang laksamana, dia berdiri di tempat yang sama dan memiliki sejumlah prestise di marinir. Serangan yang hebat. Shirohige mendongak dan melihat meteor yang jatuh. Wajahnya sedikit pucat. Dia menjilat bibirnya dan meninju langsung ke langit. Aduh, akibat pukulan ini, udara retak dan langit seakan hancur. Pada saat berikutnya, guncangan dan meteor itu bertabrakan. Ledakan, suara yang menggetarkan bumi membuat telinga semua orang berdengung. Memekakkan telinga tidak cukup untuk menggambarkan suara itu. Shirohige menghancurkan meteor yang jatuh. Bahkan jika kamu bisa melakukan beberapa gerakan hebat, beberapa orang bisa mendapatkan kekuatan seperti itu. Meskipun Shirohige menghancurkan meteor, kekuatan Fujitora dikenang oleh banyak orang. Lengan Akainu masih terlipat saat dia berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya seranganmu tidak berguna. Hehehe, Fujitora tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan menyentuh kepalanya dan berkata, aku masih belum cukup kuat dan masih perlu bekerja keras. Itu hanya ujian kecil, dan pertarungan yang bagus harus dimulai sekarang. Serangan ini membuat bajak laut Whitebeard terkejut. Marco dan Jozu yang berada di samping Whitebeard saling menatap dengan serius dan bersiap untuk turun. Kekuatan marinir yang belum pernah ada sebelumnya ini terlalu mengejutkan. Bahkan jika Roja tidak ada dan Garp tidak bergerak, hanya menghitung Fujitora, Akainu, Aokiji, Kisaru dan Semoku, mereka memiliki 5 orang dengan kekuatan seorang laksamana. Roja masih duduk tanpa bergerak. Dia hanya duduk di sana, dan itu saja yang membuat bajak laut menghadapi tekanan besar. Bab 333, Perang Memanas. Situasinya tampak sangat buruk karena perang akhirnya dimulai dan bajak laut Shirohige tampak dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Roja duduk dan tidak melihat ke atas dari awal sampai akhir. Bajak laut Shirohige tidak tahu harus berbuat apa, hanya Aokiji, Fujitora, Kisaru, dan Akainu yang siap bertarung. Tetapi pada saat ini, Roja mendongak, dan matanya sedikit berkedip ketika dia berkata. Sudah keluar. Hampir saat dia mengatakan ini, sekelompok prajurit menyerbu ke medan perang. Mereka bergegas menuju tempat eksekusi. Mereka bukan bajak laut di bawah Shirohige. Mereka adalah tentara revolusioner. Sabo memimpin mereka dan secara resmi bergabung dalam perang. Suasana di medan perang tiba-tiba berubah. Ini adalah tentara revolusioner.
Shirohige berdiri di geladak dan menatap Sabo dengan ekspresi aneh. Marco juga menatap Sabo dengan ragu. Orang ini seharusnya menjadi orang kedua yang memimpin pasukan revolusioner. Kenapa dia datang ke sini? Tapi tujuannya tampaknya adalah menyelamatkan S. Teman S, Gurararara, bagus. Shirohige menyeringai, keberaniannya untuk ikut berperang demi menyelamatkan S membuatnya menatap Sabo dengan penuh penghargaan. Namun yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan S. Di medan perang, ada dua kelompok yang ingin menyelamatkan S dan kelompok yang ingin menghentikan penyelamatan. Kemunculan pasukan revolusioner yang tiba-tiba membuat situasi berubah lagi. Banyak marinir yang gemetar, dan bahkan wajah Semoku pun tenggelam. Tentara revolusioner datang. Mengapa? S. Di samping Semoku tampak seperti melihat sesuatu yang luar biasa. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, kamu. Sabo menatap S dan tersenyum padanya. Meskipun dia tidak berbicara, ekspresinya lebih baik daripada kata-kata apapun. S. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Tentara revolusioner. Fujitora yang awalnya bermaksud untuk menekan Shirohige bergerak maju dan tiba di depan kelompok Sabo untuk menghalangi jalan mereka. Sabo yang menyelidiki kekuatan marinir sebelumnya tahu siapa yang ada di depannya. Penasihat Laksamana Markas Besar, Iso. Apakah kamu mengerti apa yang sedang kamu lakukan saat ini? Fujitora memegang pedangnya dan menatap Sabo sambil berkata, membantu para bajak laut menyerang Markas Besar Marinir, apakah ini tujuan pasukan revolusioner? Maaf, ini tidak ada hubungannya dengan pasukan revolusioner. Aku hanya datang untuk menyelamatkan seseorang. Sabo mengeluarkan senjatanya dan menghadapi Fujitora tanpa rasa takut. Bisakah kau membiarkanku lewat? Itu tidak bisa dilakukan. Wajah Fujitora menjadi muram karena dia tidak berbicara lagi. Dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah Sabo. Saat ini, Sabo memiliki kekuatan kuasa admiral, dan meskipun dia bukan lawan Fujitora, dia hampir tidak bisa bertarung dengannya. Ledakan. Fujitora dan Sabo memulai pertarungan mereka. Di sisi lain, Akainu menatap dingin Fujitora yang sedang bertarung dengan Sabo lalu menggelengkan kepalanya dan menatap Shirohige dengan acuh tak acuh. Panas yang mengerikan menyelimuti tubuhnya dan magma mengalir saat ia menyerang bajak laut Shirohige. Ryusei Kazan. Serangan itu menyebar luas. Serangan itu tidak ditujukan ke Whitebeard, tetapi ke bajak lautnya. Tiba-tiba seluruh pelabuhan menjadi kacau. Setelah itu, Akainu melompat, dan tangannya berubah menjadi magma saat ia bergabung dalam medan perang. Akainu datang. Banyak orang yang melihat Akainu ikut bertarung menjadi takut. Akainu menjaga markas di dunia baru yang terus-menerus diserang oleh bajak laut yang dikalahkannya. Ia terkenal di dunia baru, dan banyak bajak laut yang takut padanya. Tepat saat Akainu berlari ke arah para bajak laut, seseorang tiba-tiba berlari ke arahnya dan memukulnya. Akainu langsung terbang kembali. Berlian Jozu. Banyak marinir yang melihat Akainu dipukul, dan semuanya terkejut dan tertegun. Jozu memiliki buah diamond. Pertahanannya sangat tinggi, bahkan terkena magma Akainu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun. Diamond Jozu, mati. Akainu tidak terluka. Dia kembali menyerang dan mulai bertarung dengan Jozu. Serangan Jozu tidak sekuat itu, tetapi pertahanannya cukup untuk melawan Akainu. Dia bisa memperpanjang pertarungan. Fujitora melawan Sabo dan Akainu melawan Jozu, peperangan akhirnya memanas. Di bawah tribun, Roja duduk di sana dengan mata sedikit tertutup, tetapi dia bisa melihat segalanya dengan haki. Pertarungan Fujitora dan Sabo, pertarungan Akainu dan Jozu, bahkan Ain, Smoker, Tashigi dan yang lainnya. Dia duduk di sana tanpa gerakan sedikit pun. Benar-benar. Kisaru memandang Roja dan tahu bahwa selama dia ada di sini, tidak akan ada masalah. Kisaru berdiri dan menatap Shirohige. Ekspresi sedih muncul di wajahnya. Saya ingin meminimalkan korban, jadi saya akan menyerang pemimpinnya secara langsung. Aduh, pada saat berikutnya, sosok Kisaru melintas dan muncul di udara di atas medan perang. Cahaya keemasan bersinar, dan sulit untuk melihatnya secara langsung. Kisaru ada di sini. Beberapa orang ketakutan, dan mereka takut pada Kisaru. Kisaru mengabaikan semua orang dan menatap langsung ke arah Shirohige dengan tangan di depannya. Yata no Kagami. Bu. Kemalasan emas jatuh dari langit dan langsung mencapai Shirohige. Setelah Fujitora, Akainu, dan Aokiji, Kisaru bergabung dalam pertarungan. Bab 334, Kisaru. Pedang hantu. Ini terlalu mempesona. Shirohige sedikit menyipitkan matanya dan berkata tanpa emosi. Pada saat berikutnya, sebuah sosok melintas di belakang Shirohige. Sosok itu terbungkus dalam api biru saat ia mencegat serangan Kisaru. Ledakan. Hujan yang seperti laser menghantam tubuhnya, tetapi semuanya terhalang. Tidak ada yang bisa melewatinya dan mencapai Whitebeard. Di medan perang di bawah, marinir dan bajak laut yang tak terhitung jumlahnya berhenti bertarung dan menatap udara di atas. Ledakan. Ketika laser terakhir meledak, api biru itu melebarkan sayapnya dan melambaikannya yang membawa angin seperti badai ke marinir di bawah. Para marinir yang melihat ini terkejut. Siapa itu? Dia bisa memblokir serangan Laksamana. Di bawah tatapan para marinir, Marco yang dikelilingi api biru menunjukkan wajah jahat saat dia berkata. Seperti aku akan, biar kamu, serang Oyaji. Marco pada saat ini memberikan momentum yang hebat. Kisaru menatap Marco dengan ekspresi berlebihan saat dia berkata, bajak laut Shirohige sangat mengerikan. Dikelilingi oleh api biru, Marco dengan cepat pulih dari cedera yang dideritanya dengan memblokir serangan terakhir. Hebat sekali. Menghadapi serangan Kisaru-san, dia masih belum tumbang. Itu benar-benar kemampuan yang legendaris. Banyak marinir tidak dapat menahan keterkejutan mereka saat melihat Marco di langit.
Kisaru sedikit menyipitkan matanya saat dia berkata, itu adalah buah langka berjenis mythical zoan. Itu menyakitkan. Marco menatap Kisaru dan mulutnya sedikit melengkung membentuk senyuman. Alis Kisaru sedikit bergetar saat dia berkata, ayo bertarung. Ambil ini. Marco tersenyum lebar lalu berteriak ketika api di tubuhnya membesar dan meliliti seluruh tubuhnya lalu terbang ke arah Kisaru. Itu adalah Kapten Divisi Shirohige, Marco, Sang Phoenix. Saya belum pernah melihat burung seperti itu sebelumnya. Wajah Kisaru tidak berubah. Sebaliknya, dia tampak santai saat mengangkat kakinya untuk menyerang Marco. Di bawah pengawasan banyak marinir dan bajak laut, Kisaru muncul di depan Marco dan menyerang. Marco menangkis dan menendang Kisaru. Kisaru mengangkat tangannya dan menghalangi. Ledakan. Kisaru menatap mata Marco dan berkata, ini sangat menyakitkan. Berhenti bicara omong kosong. Marco berteriak dan menghantamkan kakinya ke arah Kisaru sehingga membuatnya kesulitan untuk tetap berada di udara. Kisaru langsung jatuh ke arah sebuah gedung dan menabraknya. Di bawah tribun, Roja duduk sambil menyaksikan pertarungan Kisaru dengan Haki. Ekspresinya tenang seperti sedang berpikir. Jika itu Aokiji atau Akainu, mereka tidak akan tersungkur ke tanah dengan serangan seperti itu. Seperti yang dikatakan Zed Sensei, kau terlalu mengandalkan kemampuan buahmu, Kisaru. Sosok Kisaru muncul lagi, dan dia sama sekali tidak terluka. Dia menatap Marco di langit dan berkata, sepertinya kamu tidak sesederhana itu, ayo kita hancurkan kamu. Aduh, setelah mengatakan hal itu, Kisaru menatap para raksasa di belakang dan berkata, pasukan raksasa, perhatikan langit. Ya, para raksasa menanggapi Kisaru dengan suara yang mengesankan. Raksasa-raksasa ini beberapa kali lebih besar dari manusia biasa. Setiap kali mereka menjatuhkan senjata, bumi akan berguncang. Pada saat ini, ledakan, sosok Jozu jatuh dalam kondisi memalukan di atas es. Titik lelehnya lebih tinggi dari besi, sehingga sulit bagi Akainu untuk melukainya menggunakan lava. Dan saat Akainu mengejar Jozu, sebuah tinju tiba-tiba menghantamnya dari samping. Gosen Maigawara Seiken, Jinbei memukul Akainu dari samping untuk menghentikan serangannya. Setelah Jozu berdiri, dia melirik Akainu lalu menatap raksasa di kejauhan. Wajahnya menyeringai saat dia meninju es di bawah kakinya. Pada saat yang sama, dia menatap para bajak laut dan berkata, kalian semua mundur. Kapten Jozu. Melihat Jozu meninju tanah, para bajak laut itu lari kembali saat es mulai retak. Pukulan Jozu sangat kuat dan cerdik. Ia membuat marinir itu menyingkir lalu memegang sepotong es besar di tangannya. Ia tampak seperti sedang memegang bukit. Ambil ini. Jozu mengerahkan segenap tenaganya sambil berteriak liar saat ia melemparkan es ke arah Giants dan marinir lainnya. Ada juga strategi semacam ini. Wah, potongan es itu terlalu besar, seolah-olah ada bukit yang menimpa mereka. Meskipun dia melemparkannya ke raksasa, potongan itu hampir menutupi setengah markas besar, termasuk tempat eksekusi. Setelah terlibat pertarungan dengan Jinbei, Akainu menatap bongkahan es raksasa itu dan alisnya berkerut. Sudah terlambat. Di bawah tatapan marinir yang tak terhitung jumlahnya, bukit es besar itu menimpa mereka, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Hampir saat ketakutan di hati mereka tumbuh. Aduh. Api keemasan tiba-tiba muncul entah dari mana dan dengan sapuan sederhana, gunung es besar itu lenyap tanpa jejak. Sepertinya sebuah lubang di angkasa muncul dan menelannya seluruhnya tanpa jejak. Serangan ini tidak berdampak besar, tetapi banyak sekali orang yang melihatnya seperti sedang bermimpi sambil berteriak dalam hati. Ini, baik itu marinir atau bajak laut, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah datangnya api itu. Mereka melihat Roja yang masih duduk di kursinya, sementara sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang itu berwarna merah dan tampak dipenuhi api. Keheningan menyelimuti medan perang. Api perlahan menghilang, dan pedang di tangannya kembali ke keadaan semula yang bening. Roja mengangkat tangannya dan melepaskannya ke tanah. Segalanya masih sunyi. Roja masih duduk di kursinya tanpa bangun sama sekali. Bab 335, Serangan Shirohige. Laksamana terkuat, pedang hantu. Semua orang melihat bahwa Roja bahkan tidak berdiri, tetapi dia tetap menghapus gunung es besar itu. Ini mendorong moral marinir ke puncak. Bunuh bajak laut. Kami memiliki laksamana terkuat bersama kami, mereka tidak lebih kuat dari kami, jangan takut pada bajak laut Shirohige. Para marinir berteriak, dan suara mereka saling terkait. Momentum mereka saling terkait saat mereka mulai bertarung lagi. Jika itu adalah pasukan suatu negara, maka di bawah tekanan ini mereka akan kalah bahkan sebelum memulai. Namun mereka adalah bajak laut Shirohige. Pedang hantu, Roja. Shirohige memandang ke bawah stand ke arah Roja, yang layak disebut laksamana terkuat. Hanya di hadapan Roja, dia tidak mengetahui hasil pertarungan mereka. Shirohige melompat turun dan akan bertarung dalam perang ini secara langsung. Itu sangat berbeda dari cerita aslinya. Marinir, baik kekuatan maupun momentumnya, sudah berada di atas bajak laut Shirohige. Hanya dengan bergabung secara langsung, bajak laut Shirohige dapat memiliki kesempatan menyelamatkan es. Jika tidak, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Setiap orang melihat Shirohige datang ke medan perang, Semoku menjadi serius dan agak gugup. Shirohige akan datang. Bersiaplah. Semoku tahu bahwa begitu Shirohige bergerak, dunia akan menjadi terbalik. Bahkan jika mereka mempersiapkan diri sebelumnya, mereka tetap akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Shirohige sedang memegang bisentonya, dan setelah turun dari Moby Dick, terdengar suara keras yang membuat seluruh medan perang terhenti. Jika kamu tidak takut kematian, maka kamu bisa datang ke sini. Raungan itu membuat semua bajak laut Whitebeard mendapatkan kembali kekuatan mereka, dan tiba-tiba medan pertempuran dipenuhi dengan teriakan para bajak laut. Mereka mengangkat senjata sambil berteriak.
Ikuti Oyaji, bunuh marinir. Aduh, seorang raksasa mengangkat senjatanya dan menghantamkannya ke kepala Shirohige, namun Shirohige dengan santai membanting Bisentonya ke belakang. Aduh, udara hancur, dan senjata di tangan raksasa itu langsung hancur akibat kekuatan kejutan Shirohige. Kemudian Whitebeard menurunkan Bisentonya dan meraih udara dengan kedua tangan dan membantingnya. Ruang tampak terdistorsi. Di bawah serangan ini, seluruh dunia tampak terbalik. Laut, markas besar, semuanya tampak salah. Shirohige telah mengungkapkan kekuatan manusia terkuat yang dikatakan mampu menghancurkan dunia. Si jenggot putih, Sengoku menyaksikan kejadian ini dari tempat eksekusi dan tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan denden musi, dan memerintahkan serangan habis-habisan. Ini juga berbeda dari cerita aslinya. Sebelumnya ada juga perintah untuk mempercepat waktu eksekusi es, tapi sekarang tidak ada perintah seperti itu, dan itu karena Roja mengucapkan satu kalimat. Saya sendiri yang akan menjaga tempat eksekusi. Sengoku yakin bahwa dengan kekuatan Roja, tidak akan ada seorang pun yang bisa mencapai tempat itu. Jika demikian, es tidak perlu dieksekusi terlebih dahulu. Mereka hanya perlu menghancurkan bajak laut Shirohige sepenuhnya. Apa yang diinginkan marinir adalah mengakhiri era bajak laut, Shirohige adalah salah satu simbol era itu. Benar-benar langkah yang cerdas, seperti yang diharapkan darimu, Sengoku. Setelah Shirohige menghancurkan raksasa itu, dia melihat ke arah tribun dan melihat Sengoku mengeluarkan denden musi dan membuat panggilan. Dia memegang Bisentonya dengan kedua tangan dan membantingnya langsung ke arah stan. Dia mencoba menghancurkan stan itu. Roja yang sedari tadi duduk akhirnya berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, hari ini, tak seorang pun boleh menghancurkan stan ini. Roja mengulurkan tangannya dan meraih kekosongan, Sen Maboroshi muncul di tangannya, lalu dia melambaikannya. Aduh, serangan ini bukanlah jurus atau keterampilan rahasia, melainkan ayunan pedang biasa. Namun, serangan ini seolah membelah dunia itu sendiri. Ia memotong serangan Whitebeard, tanah, dan dinding di sampingnya. Baik itu bajak laut atau marinir, menyaksikan kekuatan semacam ini terlalu mengejutkan. Melalui siaran tersebut, orang-orang yang menyaksikan perang tersebut juga ikut terkejut dan merasa kehilangan. Meskipun mereka tidak hadir di sana, mereka tetap terkejut. Roja tidak duduk lagi, dia berdiri di sana dan mengamati medan perang. Setiap kali matanya berpapasan dengan bajak laut itu akan menggigil ketakutan. Sulit untuk menatap mata Roja. Apakah kamu akan menjaga tribun? Shirohige memandang Roja dari jauh, dan meskipun dia bisa merasakan kekuatan pedang Roja, dia tetap tidak takut padanya meskipun dia tahu bahwa Roja saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dia mendengus dan berkata, Gurararara, apakah kamu pikir kamu bisa menjaganya? Shirohige memegang Bisentonya dan ingin terus menyerang ke arah Roja. Namun, pada saat ini, Aokiji melancarkan serangan dan membekukan Shirohige menjadi es. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu menyerang lagi dan lagi? Ucap Aokiji dingin sambil menatap Shirohige, lalu melanjutkan, Arara, getaranmu membeku. Aduh, es yang membekukan Shirohige mulai retak, dan akhirnya, Shirohige memecahkan es tersebut dan langsung menebas dengan Bisentonya ke arah Aokiji. Ketika para bajak laut melihat kejadian ini mereka menjadi gembira dan berkata, dia terkena pukulan Oyaji, dia pasti mati. Tidak akan semudah itu. Tubuh Aokiji tertusuk oleh serangan Whitebeard, tetapi dia tidak terkena seluruhnya. Dia melatih kemampuan buahnya secara maksimal sehingga dia tidak akan mati kecuali Whitebeard menyerang seluruh tubuhnya, tetapi Whitebeard tetap menuangkan kekuatan shock ke dalam senjatanya, dan langsung masuk ke tubuh Aokiji. Aduh, tubuh Aokiji langsung berubah menjadi es dan hancur ke segala arah. Ketika berkumpul lagi, Aokiji muncul dengan darah di mulutnya, dan wajahnya sedikit pucat. Sepertinya sulit baginya untuk menahan serangan Whitebeard. Meskipun Shirohige bertambah tua dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, ia tidak selemah di cerita aslinya, karena ia tidak tertusuk pedang dan ia juga tidak terkena serangan Akainu. Bab 336, Perangkap. Unit ilmiah, saatnya bagi Anda untuk memasuki medan perang. Setelah menyerang beberapa kali, Kisaru yang sedang melawan Marco, katanya dengan nada menyedihkan. Tidak seorang pun tahu apakah ini terjadi karena perintah Kisaru atau hanya kebetulan, tetapi saat dia berbicara, para pasifista mulai muncul dari belakang dan menembakkan laser ke arah para bajak laut. Setiap pasifista sangatlah kuat, bahkan Luffy dan yang lainnya dapat mengalahkan satu pasifista dengan susah payah. Dan tidak semua orang di sini sekuat Whitebeard dan kaptennya. Ledakan, bajak laut biasa dikalahkan satu demi satu. Shirohige menatap dingin ke arah tempat eksekusi sambil menunjuknya dengan Bisentonya. Segera menuju alun-alun. Ya, seketika para bajak laut mengikuti Shirohige menuju tempat itu sambil mengabaikan segala sesuatu di sekitar mereka. Marinir, di bawah Fujitora dan Aokiji, mundur ke alun-alun ketika para pasifista mulai menyerang. Setelah Shirohige menyerbu masuk, formasi sebelumnya akan menjadi masalah, jadi mereka menyesuaikan kembali formasi mereka sebelumnya. Aduh, akhirnya, dinding dari semua sisi menerobos es dan menjebak Shirohige dan bajak lautnya di dalamnya. Dindingnya sangat kuat, hanya Kairoseki yang lebih kuat. Bajak laut biasa tidak akan bisa menerobosnya. Ryusei Kazan. Setelah Akainu melolong, sejumlah besar meteor vulkanik mencairkan es di bawah kaki mereka dan mengubahnya menjadi air laut lagi. Kemudian serangan para pasifista yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke bajak laut Whitebeard. Mereka ingin memusnahkan mereka secara langsung. Kapal Blackbeard berada di samping markas besar. Berbeda dengan cerita aslinya, Blackbeard sangat cemburu pada Roja, jadi dia tidak menyelinap masuk tetapi menyaksikan pertempuran dari sana. Hei,
Apakah mereka akan mengalahkan mereka? Tidak, meskipun dia terlihat tua, Shirohige tidak akan jatuh semudah itu. Blackbeard melihat video langsung dan menunjukkan senyum jahat. Dia menoleh untuk melihat orang di sebelahnya dan berkata, bagaimana pertempurannya, Enel? Mereka baik-baik saja. Pria di sebelah Blackbeard menjawab. Kalau saja Luffy dan krunya atau Roja ada di sini, dia pasti akan langsung mengenali orang ini. Dia adalah Enel, orang yang dikalahkan Luffy di Kepulauan Langit. Setelah Enel dikalahkan oleh Luffy, dia tidak pergi ke bulan seperti dalam cerita aslinya, melainkan dijemput oleh Blackbeard. Baiklah, hahaha, kalau begitu bagaimana kalau kau lihat apakah kau bisa mengalahkan orang ini atau tidak? Bagaimana menurutmu? Si jenggot hitam menyeringai jahat dan tertawa. Dia menunjuk ke arah Roja sambil berkata. Enel tidak semudah itu dimanipulasi, meskipun Blackbeard berusaha, sulit juga meskipun Enel berada di kapalnya, Blackbeard hanya bisa bertanya seperti ini. Dia mencoba membuat Enel bertarung dengan Roja. Hai, seorang pendekar pedang. Enel melirik Roja dengan acuh tak acuh. Meskipun dia melihat kekuatan pedang Roja, dialah yang memakan buah petir. Pedang bersifat konduktif. Menurutnya, tidak ada pendekar pedang yang bisa menang melawannya. Si jenggot hitam berbisik, jadi, apakah kau berani melawannya? Enel mendengus dan berkata dengan arogan, aku akan melihat apa yang orang-orang ini buat. Ketika suaranya habis, dia sudah berubah wujud menjadi petir sambil berlari menyeberangi lautan menuju markas besar. Oh, aku khawatir dia tidak akan bisa menyentuh pedang hantu, tapi ada baiknya dia ikut berperang, itu akan membuat rencana kapten menjadi lebih mudah. Lafitte berkata sambil menggoyangkan tongkatnya. Setelah Blackbeard melihat Enel pergi, dia menjadi tenang dan berkata, buah guntur, meskipun itu salah satu buah yang tak terkalahkan, itu bukanlah yang paling aku inginkan. Tidak jauh dari kapal Blackbeard, ada kapal bajak laut lain di sana. Itu milik salah satu mantan si Chibukai, Gecko Moria yang dikalahkan oleh Luffy. Dia memanipulasi zombie, di medan perang, dia akan sangat kuat. Dia membenci marinir jauh lebih dari kebenciannya terhadap Luffy saat ini. Luffy baru saja mengalahkannya, tetapi marinir mengecewakannya. Hei, sosok besar itu, apakah dia keturunan Os? Aku ingin tubuhnya, aku belum selesai dengan marinir. Moria mengamati situasi. Jika bajak laut Whitebeard dikalahkan dengan mudah, dia akan melarikan diri, tetapi jika kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dia akan bergabung dan menghancurkan marinir. Di tempat eksekusi, seorang marinir datang untuk melapor. Laksamana Armada, strategi berjalan lancar, bagus. Sengoku mengamati medan perang sambil mendengarkan laporan itu. Kemudian dia dengan dingin memberi perintah, hancurkan mereka, musnahkan bajak laut Shirohige sepenuhnya tanpa jejak. Ya, pelabuhan itu dikelilingi oleh tembok-tembok besar dan banyak meriam yang menembaki mereka yang terjebak di dalamnya. Bahkan para kapten bajak laut Whitebeard tampak kesulitan. Lagi pula, mereka tidak punya tempat berpijak. Namun saat ini, Shirohige melihat ke arah dinding, lalu melihat ke arah Sengoku dan berkata, Gurarara, sungguh trik lama, Sengoku. Shirohige tiba-tiba berbalik, menatap Josu dan berkata, lakukan, Josu. Di bawah komando Shirohige, sebuah kapal yang tersembunyi di laut akhirnya muncul dan membawa orang-orang bajak laut Shirohige ke dalamnya. Shirohige kemudian melompat dan membanting Bisento-nya menggunakan buah kejutannya secara ekstrim. Menghadapi serangan ini, bahkan Akainu, Fujitora, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk mundur tanpa mencoba melawan. Aduh, dengan serangan ini, satu tembok akhirnya runtuh, dan jalan akhirnya terbuka. Situasinya tiba-tiba berubah. Sengoku tidak siap menghadapi ini dan hanya bisa merasa terkejut. Apa, Gurarara? Aku tidak bilang kalau aku hanya membawa kapal-kapal ini. Shirohige mencibir pada Sengoku, dan ekspresinya menjadi serius saat dia berkata, serang. Dengan Shirohige sebagai pemimpin, para bajak laut melintasi tembok dan menyerbu ke alun-alun. Pertarungan terakhir telah dimulai. Bab 337, Buah Suhu. Shirohige memimpin dengan Bisento di tangannya. Meskipun sudah tua, dia tetap menjadi orang terkuat di dunia. Dia berteriak dengan liar, dan lingkaran cahaya putih menutupi Bisento-nya. Dia menghantamkannya ke arah Fujitora dan Aokiji. Aokiji dan Fujitora tidak dapat menghindari serangan ini karena marinir di belakang mereka akan mati jika mereka melakukannya. Begitu mereka menghindar, marinir akan menderita banyak korban. Pedang es, pedang gravitasi. Aokiji menciptakan beberapa pedang es tebal sementara Fujitora menggunakan pedang gravitasi yang melepaskan gravitasi yang menghantam Shirohige. Ledakan, halo putih bertabrakan dengan es, dan suatu kekuatan yang tampaknya membengkokkan ruang berada di sekitar mereka. Shirohige berhadapan dengan Aokiji dan Fujitora, sementara Jozu masih berhadapan dengan Akainu, walaupun ia tidak dapat berhadapan dengan Aokiji, berhadapan dengan Akainu tidaklah terlalu sulit. Mati, Akainu mencoba menyerang Whitebeard, tetapi Jozu tidak membiarkannya, yang membuatnya marah. Pukulan itu mengenai Jozu, tetapi pertahanannya terlalu kuat. Selain Jozu, Jinbei juga ikut bertarung, dia berada di dalam air, dan seorang manusia ikan di dalam air terlalu kuat bahkan mungkin Garp tidak akan bisa menang dengan mudah. Uchimizu, air ditembakkan ke arah Akainu seperti pistol dan mengenai tubuhnya. Hal ini membuat Akainu menghentikan gerakannya sejenak. Begitulah cara serangan Akainu dihentikan. Jinbei. Akainu membiru karena marah, dia terjerat oleh Jinbei dan Jozu. Di tengah kekacauan ini, Sabo menemukan kesempatan untuk menuju ke stand setelah mengalahkan wakil Laksamana di depannya, jadi dia langsung mengambil kesempatan itu. Aduh, Kizaru muncul di hadapan Sabo dan menendangnya lalu berkata, aku tidak bisa membiarkanmu lewat.
Wajah Sabo tampak muram. Dia berlatih haki tetapi tidak terlalu banyak karena dia masih pemula sehingga dia bisa menyentuh Kisaru, tetapi mustahil baginya untuk menang. Tetapi saat Kisaru menghalangi Sabo, tak seorang pun menghalangi Marco. Marco langsung berubah menjadi wujud Phoenix dan menuju ke tribun. Tunggu aku, Es. Mata Marco tajam, saat dia menatap Es yang berdiri dan terbang dengan kecepatan tinggi. Namun sebelum dia bisa mendekat, Roja mengayunkan pedangnya, api merah kemasan melilit Marco. Marco terbakar oleh api, namun dia menggigit giginya dan tidak mundur. Dia menggunakan kemampuan buahnya secara maksimal dan menerobos api dan bergegas menuju tempat itu. Wajah Semoku pucat, dia mengepalkan tinjunya dan bersiap menyerang. Garp menggigit giginya dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Pada saat ini, Roja di bawah tribun tiba-tiba memadamkan api, dan Sen Maboroshi berubah dari merah menjadi putih. Kamu masih terlalu lemah jika kamu ingin menyelamatkan orang dari tanganku. Roja menatap Marco dengan acuh tak acuh, dan sosoknya berkelebat ketika ia muncul di udara dan mengayunkan pedangnya. Marco tidak berpikir untuk mengalahkan Roja, dia menghindari Roja semampunya dan bahkan ketika dia terkena serangan, itu tidak menjadi masalah baginya karena dia memiliki kemampuan untuk terlahir kembali. Jadi dia langsung menggertakkan giginya dan langsung menuju ke tribun. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat pedang Roja jatuh, yang ada bukan lagi api, melainkan embun beku putih. Aduh, di bawah tatapan tak percaya dari banyak orang, Marco membeku, bahkan api birunya pun padam. Marco langsung jatuh dari langit. Kapten Marco, dibekukan. Bukankah kekuatan pedang hantu adalah api? Bagaimana mungkin dia menggunakan es? Melihat ini, para penonton merasa kagum. Hampir semua orang mengira kemampuan Roja adalah buah iblis, dan buah iblis hanya dapat memiliki satu kemampuan, tetapi Roja memiliki es dan api. Ledakan, Marco terjatuh, bahkan api Phoenix pun hancur. Api biru menyala lagi dan sosok Marco muncul kembali. Ia menatap Roja dengan tercengang. Orang ini, kekuatan itu setidaknya 10 kali lebih kuat dari Aokiji. Meskipun dia pulih berkat buah iblis, dia kehilangan terlalu banyak stamina dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Banyak bajak laut menatap Roja yang melayang di udara dengan ketakutan. Hati mereka bergetar saat mengingat kekuatan serangan terakhir. Laksamana terkuat dalam sejarah marinir, berapa banyak kemampuan tak diketahui yang dimilikinya. Bisakah api biru semacam itu membeku? Aokiji juga melihat ini dan merasa khawatir. Meskipun api Marco berwarna biru, Roja bisa membekukannya. Dia juga merasakan es Roja jauh lebih dingin daripada es miliknya. Atau, mungkin kekuatan Roja dingin bukan es. Walaupun kemampuannya serupa, mereka pada dasarnya berbeda. Roja, kamu. Pada saat ini, Semoku menatap Roja dan tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan keterkejutannya. Walaupun dia menerima informasi bahwa bajak laut yang ditangkap Roja di Soto Sabondi dibekukan, tetapi dia mengira kalau kemampuan itu milik orang lain, dia tidak menyangka kalau itu adalah kekuatan Roja. Tetapi Roja sebenarnya menggunakan es. Dan kemampuan ini bahkan cukup kuat untuk membekukan api Marco. Dia punya es dan api, apakah dia punya suhu buah? Semoku terkesima, benar-benar ada buah suhu yang dapat mengubah tubuh menjadi suhu. Buah ini telah muncul beberapa kali dalam sejarah, tetapi buah ini hanyalah sampah, tidak ada yang peduli sama sekali. Buah ini adalah salah satu buah sampah. Semoku merasa sulit mempercayainya. Bab 338, Enel vs Semoku. Setelah Marco ditembak jatuh oleh Roja, dia tahu dia tidak punya kesempatan untuk melewatinya, jadi dia hanya bisa kembali ke medan perang dan terus bertarung dengan yang lain. Dengan Roja yang melindungi Stan, Semoku tidak perlu ikut bertarung. Marinir dan bajak laut terus bertarung. Kehancuran yang disebabkan oleh Shirohige terlalu mengerikan, bahkan jika seorang Laksamana dapat melawan Shirohige, mustahil untuk mencegah serangannya menghancurkan markas besar. Medan perang berada dalam kekacauan. Dan pada saat ini, orang lain akan muncul di sini. Beberapa kilatan guntur tiba-tiba meledak di medan perang dan seseorang yang diselimuti guntur muncul bagaikan dewa yang turun ke dunia fana. Enel lah yang dikirim oleh Blackbeard. Oh, kemunculan Enel membuat Aokiji dan Fujitora menghentikan aksi mereka, keduanya menatapnya dengan ekspresi berbeda. Mandi di Thunder, hal ini saja dapat membuat siapapun menebak bahwa dia bukan orang yang sederhana. Bukan hanya Shirohige, bahkan Semoku juga menatap Enel dengan waspada. Shirohige mengira orang ini adalah kartu tersembunyi milik marinir, sedangkan Semoku mengira itu milik Shirohige. Pada saat ini, banyak sekali orang yang memandang Enel di udara. Namun, Enel mengucapkan kalimat yang membuat mereka tercengang. Enel menatap Roja perlahan dan berkata, "Hei, apakah kamu orang terkuat di sini? Biarkan dewa ini mengajarimu apa itu kekuatan." Ketika kalimat ini diucapkan, Roja tampak aneh, seolah-olah dia sedang menghadapi seorang anak kecil. Ketika melihat Roja tidak bergerak, Enel marah dan mengira Roja mengabaikannya, jadi dia segera mengulurkan tangannya dan melambaikannya. Sebuah petir menyambar ke arah tribun. Sebelum Roja bergerak, Semoku tidak dapat menahan diri lagi. Tugas Roja hanyalah menjaga tempat eksekusi dalam perang ini sebelum eksekusi dimulai, dia tidak akan beranjak dari tempatnya. Semoku tidak akan membiarkan Roja pergi menghadapi Enel, jadi dia pergi sendiri. Aduh, dalam cahaya keemasan, Semoku berubah wujud menjadi Buddha dan menyerang dengan telapak tangan. Udara menderu, dan gelombang kejut meledak dari telapak tangannya. Gelombang itu langsung menuju Thunderbolt dan membuatnya menghilang. Dari mana asalmu, bocah? Medan perang ini bukan taman bermain yang bisa kau datangi sesuka hatimu. Semoku menatap Enel dengan dingin dan berteriak. Oh,
Enel mendengus pada Semoku. Ia menjadi marah. Menurutnya, Semoku menghinanya, yang merupakan dewa, jadi ia berkata dengan dingin, manusia, apakah kalian ingin menghentikan dewa ini? Kalian bisa mencobanya. 200 juta volt bari. Setelah Semoku berubah, momentum yang dilepaskannya sangat mengerikan. Meskipun Enel sombong, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa Semoku tidak mudah dikalahkan, jadi dia langsung menggunakan kekuatannya. Guntur terbentuk di sekitar tubuh Enel, dan tubuhnya membengkak, ia berubah menjadi dewa guntur. Tangannya penuh dengan guntur saat ia melancarkan serangan ke Semoku. Cahaya putih menyerang Semoku, dan tidak seorang pun dapat mengetahui berapa volt serangan itu. Semoku menghadapi serangan ini secara langsung tanpa rasa takut. Wah, gelombang kejut besar meledak dan medan perang menjadi hidup. Meskipun Kenbunsoku Haki milik Enel mencapai puncaknya, Busosoku Haki dan kekuatan fisiknya tidak setinggi itu, dan Semoku langsung mengambilnya. Pada saat itu, Semoku sedang menghajarnya. Namun, untungnya baginya, buah guntur adalah salah satu buah yang tak terkalahkan, dan penggunaan buah ini telah mencapai puncaknya, jadi meskipun ia kekurangan haki dan kekuatan fisik, ia tidak langsung dikalahkan oleh Semoku. Marinir masih memiliki keunggulan mutlak. Pada saat ini, raungan dari seluruh medan perang terdengar, dan peperangan mencapai saat-saat paling intens. Roja yang berdiri di depan stand tampak mengendalikan situasi keseluruhan perang ini. Es menyaksikan para bajak laut itu berjatuhan satu demi satu sambil menggertakkan giginya. Apakah kamu merasakan akibat dari impulsivitasmu? Roja berbicara kepada Es dengan samar. Es tidak menjawab, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi, dia hanya mengepalkan tangannya sementara kukunya menusuk kulitnya dan sedikit jejak penyesalan muncul di matanya. Menjadi muda dan bersemangat itu bagus, tetapi itu tergantung pada seberapa kuatnya Anda. Roja berdiri di panggung eksekusi dan melihat medan perang di bawahnya. Dia berkata, saya juga suka bersikap impulsif, tetapi saya memiliki kekuatan untuk menanggung konsekuensi dari tindakan saya. Saya mampu menanggungnya sendiri. Hidupmu adalah milikmu sendiri, terserah padamu untuk melakukan apa yang kamu suka, bagaimana mungkin kamu bisa begitu keras kepala. Setelah melakukan sesuatu yang impulsif seperti ini, kamu tidak bisa menghadapi akibatnya sendiri. Es terdiam. Dia tidak mengatakan apapun kembali karena dia tidak bisa. Para perompak tidak punya apa-apa, mereka bahkan tidak punya. Pada saat ini, Garp melangkah ke tempat eksekusi dan mendekati Es, melihat ke bawah dan berkata dengan nada tercekat, tapi keluarga itu berbeda. Es, kau mengecewakanku, apa gunanya? Saat ini, Garp tidak bisa lagi tertawa seperti biasanya. Dia tidak tersenyum. Roja melihatnya dengan tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Roja saat ini. Jika saja ada yang bisa tahu apa yang sedang dipikirkannya sedikit saja, orang itu adalah Kren yang sedang duduk di bawah stand. Saat ini, ada waktu 1 jam sebelum eksekusi Es. Bab 339, kenapa tidak mati? Ledakan, ledakan, seluruh markas dipenuhi dengan sorak-sorai tanda perang sedang mencapai puncaknya. Bajak laut Shirohige, di bawah pimpinan Shirohige, bergerak maju secara perlahan. Marco dan yang lainnya tahu bahwa akan sulit mencapai Es, lagi pula, mereka sekarang dalam jalan buntu meskipun Roja tidak bergerak. Bahkan jika mereka bergegas menuju stand, mereka masih harus menghadapi Roja, dan akan sulit untuk menang. Situasi pertempuran terus berubah. Orang-orang di Pulau Langit sangat menakutkan. Kisaru mengulurkan jarinya dan menembakkan laser ke arah Enel, sementara Enel dapat menghindar tanpa masalah. Keduanya mulai bertarung. Enel bertarung dengan Semoku, namun Semoku kesulitan untuk memukul Enel dengan buah gunturnya, jadi dia menyerah dan menyerahkan Enel kepada Kisaru sementara dia langsung menuju Shirohige. Kisaru adalah cahaya sementara Enel adalah guntur, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang, tetapi Busosoku dan kemampuan fisik Kisaru lebih tinggi dari Enel, hanya Kenbunsokunya yang lebih rendah darinya, jadi keduanya terjerat bersama. Enel tampil hebat melawan Kisaru, sementara wajah Kisaru penuh dengan kemalasan. Pikiran Kisaru begini, Roja sedang menjaga stand, jadi tidak ada seorang pun yang bisa mencapai tempat itu, jadi dia hanya harus bertarung tanpa ada pikiran untuk mengalahkan lawannya. Di tengah medan perang, ambil ini. Shirohige meraung dan mengepalkan tinjunya, lalu menghantamkannya ke udara. Udara pecah seperti cermin. Semoku yang menghadap Shirohige melancarkan serangan telapak tangan ke arah serangan Shirohige yang menimbulkan ledakan besar. Ledakan. Setelah ledakan ini, Semoku mundur 2 langkah sementara Shirohige berdiri di tempatnya. Semoku, sepertinya kau memang sudah terlalu tua, iya. Shirohige menatap Semoku dan tertawa keras. Semoku mendengus dan menatapnya tanpa rasa takut. Budak emas itu seperti matahari. Benarkah, Shirohige, kekuatanmu tidak sebanding dengan beberapa dekade lalu? Gurararara, Shirohige tertawa dan menatap Semoku, tapi itu sudah cukup untuk mengalahkanmu. Apa kau pikir kau bisa menghentikanku? Shirohige memegang bisentonya dengan kedua tangan dan menghancurkannya di depan Semoku. Semoku tidak menyerah, dia meraung, dan 2 telapak tangan emas memegang bisento. Ledakan, kekuatan tabrakan itu membuat ledakan besar lagi. Semoku lebih lemah dari Whitebeard. Di bawah serangan ini, kakinya tertancap di tanah. Shirohige menurunkan bisentonya dan meninju Semoku. Semoku menghadapinya dengan telapak tangan dan terdorong kembali. Laksamana armada Semoku. Banyak orang yang menyaksikan kejadian ini dan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Mereka ketakutan dengan kekuatan Shirohige. Selain Shirohige, Marinir memegang keunggulan dalam sebagian besar pertarungan. Kekuatannya adalah sesuatu yang lain. Ini, si jenggot putih, Edward Newgate, yang menduduki posisi manusia terkuat di dunia sebelum munculnya pedang hantu. Semoku terus melawan serangan Whitebeard.
Meskipun ia tidak mudah dikalahkan oleh Whitebeard, Anda dapat melihat emosi yang rumit di matanya. Sebab, 1 dekade lalu, Garp bertarung bersamanya. Namun hari ini, tidak ada Garp di dekatnya. Garp, bagaimanapun juga kau tidak bisa lepas dari cinta cucumu. Semoku mendesah dalam hatinya. Ia sebenarnya khawatir dengan apa yang akan dilakukan Garp dalam perang ini, dan ia juga khawatir dengan Roja. Sejauh ini, Roja tampak tak tergoyahkan. Ia berdiri di pihak keadilan, yang membuat Semoku merasa tenang. Karena itu, ia memilih untuk terjun langsung dalam pertempuran itu. Dalam perang ini, marinir akan menang dan harus menang. Itu perlu untuk membuktikan kepada dunia, bahwa marinir mewakili keadilan dan bahkan bajak laut yang kuat pun dapat ditekan oleh keadilan. Kembali, Semoku dengan tegas terus menyerang Shirohige tanpa rasa takut. Masih ada waktu setengah jam lagi, setelah itu semuanya akan berakhir. Kamu ingin menyelamatkan Fire Fish S, dalam mimpimu. Semoku tidak mengatakan hal ini kepada Shirohige saja, ia mengatakannya agar semua orang di medan perang dapat mendengarnya. Kalimat ini membuat situasi di medan perang terdiam sejenak, dan tiba-tiba, momentum marinir meningkat sementara para bajak laut menjadi semakin putus asa. Tidak bagus. Marco dan yang lainnya berteriak dalam hati. Semoku tetaplah Semoku, meskipun ia kalah dari Shirohige dalam hal moralitas, tidak ada yang lebih baik darinya. Hati Shirohige hancur, para bajak laut mulai berjatuhan lebih cepat. Sepertinya otakmu masih bekerja dengan baik, Semoku. Semoku mendengus dan menatap Shirohige. Shirohige menarik napas dalam-dalam dan melirik medan perang. Ia menatap Roja di stand dan tiba-tiba berhenti menyerang. Ia mengambil botol dari sakunya dan mulai meminumnya. Di dalam botol itu ada zat aneh yang bening seperti kristal. Bagaimanapun, Jozu yang masih bertarung dengan Akainu melihat ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan wajah kesakitan. Ini adalah solusi yang ia temukan. Dalam situasi seperti ini, ia hanya bisa melakukan ini. Ini bukanlah obatnya, ini seperti hormon penyembuhan Ivankov, mungkin bahkan lebih kuat, yang memungkinkan orang yang terluka parah untuk kembali ke puncak kemampuan mereka. Tapi setelah menggunakannya, efek sampingnya lebih besar dari Ivankov. Jika Whitebeard menggunakannya dalam kondisinya saat ini, dia pasti akan mati. Apa itu? Semoku melihat momen Whitebeard, dan perasaan bahaya muncul di hatinya. Dia bergegas dan mencoba menghentikannya. Namun Shirohige tersenyum. Sejak dia menuju markas besar, dia tidak berniat untuk pergi hidup-hidup. Dia sudah berusia 4 tahun, dan dia bukan bagian dari era berikutnya. Dia rela mati di medan perang daripada diranjang sakitnya. Kenapa tidak mati saja? Aduh, di bawah tatapan mata Semoku, Shirohige menghancurkan botol itu, dan cairannya pun mengalir ke dalam mulutnya. Brengsek, walaupun Semoku tidak tahu apa yang diambil Shirohige, dia tahu itu tidak baik. Ambil ini. Kekuatan Shirohige pulih ke puncaknya saat ia menghantam Semoku. Aduh, kekuatan serangan ini mengalahkan kekuatan Kisaru, Akainu, dan Enel, menjadi serangan terkuat dalam perang ini. Semoku merasakan kekuatannya telah berubah drastis. Namun di belakangnya ada marinir yang tidak bisa mundur. Ia hanya bisa menghadapi serangan ini sambil menggertakkan giginya. Ledakan. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar di alun-alun di depan benteng markas. Banyak orang hanya bisa menutup telinga dan berteriak. Pada saat itu, langit, bumi, semuanya tampak berguncang, entah itu Akainu atau Akiji, kedua wajah mereka berubah warna. Di bawah serangan ini, bumi di depan Whitebeard hancur berkeping-keping. Kekuatan serangan ini mengalahkan Semoku dan membuatnya terlempar kembali dengan kecepatan tinggi. Anak-anak muda seperti Akainu, Fujitora, Aokiji, terkejut luar biasa. Mereka mencoba menahan serangan ini. Akan tetapi, kekuatan gabungan mereka tak dapat berbuat apa-apa selain runtuh di hadapan kekuatan Shirohige. Dengan satu pukulan, Shirohige menyapu semua yang menghalangi jalannya. Inilah kekuatan puncak Shirohige. Situasinya berubah, musuh mereka tampak tak terkalahkan. Bab 340, Penjaga Terakhir. Debu menghilang dan memperlihatkan tanah yang rusak di hadapan Shirohige. Semoku mencabut kemampuan buahnya, di mulutnya, darah meluap. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia masih bisa bertarung dengan Shirohige. Namun kali ini, Shirohige menukar vitalitasnya dengan kekuatan, yang tidak lagi sebanding dengan kondisinya saat ini. Kesenjangan antara Yonko dan Laksamana tidaklah begitu besar, namun ini hanya terjadi ketika Shirohige belum berada di puncaknya. Di puncaknya, Shiki bisa bertarung dengan Garp selama 3 hari 3 malam sambil menghancurkan setengah markas besar. Jadi apa yang bisa dilakukan Whitebeard? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya isi botol itu? Semoku berdiri sambil menatap Shirohige dengan wajah jelek. Shirohige menatap Semoku, mengangkat bisentonya, dan meraung. Hancurkan marinir. Selamatkan es. Aduh, kekuatan Shirohige bersama dengan aumannya membuat moral para bajak laut meningkat drastis. Pada saat ini, bajak laut Shirohige mendapatkan kembali kekuatan mereka. Baik Marco, Jozu atau yang lainnya, semuanya mengeluarkan kekuatan tempur yang luar biasa. Shirohige mengacungkan bisentonya dan berkata, mundur. Dengan ini, semua bajak laut mundur sementara Shirohige menghantam, menghasilkan gempa bumi besar yang membuka retakan besar di tanah. Tanah terus bergerak seolah-olah yang ada di bawah kaki mereka adalah air, bukan tanah, yang membuat para marinir ketakutan dan mundur. Semoku sekali lagi menggunakan buah iblisnya dan berubah menjadi seorang Buddha. Ia mencoba menahan serangan ini bersama Fujitora yang menggunakan pedangnya secara ekstrim. Di bawah serangan Shirohige, bahkan Fujitora dan Semoku bersama-sama tidak dapat menahan diri untuk mundur, mereka tidak dapat menang melawan Shirohige dalam kondisi ini. Semoku tahu bahwa kondisi Shirohige tidak akan bertahan lama.
Kalau tidak, dia akan menunda pertarungan. Namun dia telah mempertaruhkan nyawanya yang membuatnya tak terhentikan. Aokiji mencoba melawan, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Jika dia ceroboh, dia akan menyesalinya. Enel tidak bertarung dengan Kizaru lagi. Sebaliknya, dia menatap Shirohige yang mengeluarkan kekuatan dahsyat. Hati dan jiwanya bergetar karena dia tidak menyangka lelaki tua ini begitu kuat. Tanpa kapalnya yang menciptakan awan petir, mustahil baginya untuk bertarung melawan monster ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Shirohige melanjutkan serangannya yang ganas dan banyak marinir yang dikalahkan. Akhirnya, Shirohige bergegas menuju tempat eksekusi. Tidak ada bajak laut atau marinir di depan stand. Hanya penjaga terakhir yang ada di sana, Roja. Kita hanya bisa mengandalkan Roja. Ketika Semoku melihat ini, dia berhenti. Situasinya pasti salah. Dia menarik napas, menyerah menghalangi Shirohige, dan berbalik ke arah Marco dan Josu. Saat ini, Shirohige sedang bermasalah. Kekuatannya lain, bahkan jika Semoku berada di puncaknya, akan sulit bertarung dengannya sekarang. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan pertarungan antara Aokiji dan yang lainnya. Baik bajak laut, marinir, atau orang-orang yang menonton siaran, semuanya memperhatikan Shirohige dan Roja. Marinir terkuat dan bajak laut terkuat. Kamu akhirnya sampai di sini. Roja menunduk dan berkata pelan. Dia tidak tinggi, tapi dia berdiri di atas mimbar yang lebih tinggi dari Shirohige. Shirohige tersenyum canggung, matanya berkilat tajam dan berkata, biarkan aku bertanya padamu, apakah kau menjaga stand atau akan tetap menonton? Itu, kau bisa mencari tahu sendiri. Nada bicara Roja ringan, dia mengulurkan tangannya dan meraih Sen Maboroshi, lalu pakaian Shinigami hitam dan putih itu menutupi seragam marinirnya. Saat ini, temperamen Roja berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya dia tampak mewakili keadilan, tetapi sekarang dia tampak telah melangkah ke dalam kegelapan. Bankai, Daiguren Hyorinmaru, Hyoten Hyakaso. Suara itu datang dari kedalaman jiwanya, tanpa emosi sama sekali. Suara itu terdengar menyeramkan dan lembut hingga ke seluruh telinga di medan perang. Roja memegang pedangnya di depannya, dan tiba-tiba kekuatan dingin melesat ke langit membentuk awan gelap, lalu sebuah lubang putih muncul di awan. Kepingan salju yang berkilauan turun dari lubang itu ke arah Shirohige. Shirohige merasakan ancaman itu. Ia tidak tahu seberapa kuat butiran salju yang jatuh menimpanya, tetapi ia tahu cara menghadapinya. Dia meninju mereka secara langsung. Aduh, pukulan ini tampaknya dapat menggulingkan seluruh langit. Kepingan salju berhamburan di medan perang, dan saat mendarat, bunga-bunga es yang indah langsung tumbuh di mana-mana. Bunga es menghindari marinir sepenuhnya, namun jatuh pada bajak laut yang langsung membeku menjadi es. Kekuatan anak kecil ini jauh lebih kuat dari Aokiji itu. Setelah melihat ke medan perang, Shirohige kembali menatap Roja. Ia tidak langsung menyerang Roja karena Roja berada di samping es. Pedang hantu, beranikah kau turun? Karena aku berdiri di sini, kau tidak menggunakan kekuatan penuhmu, jadi kau ingin aku turun, kan? Shirohige. Roja menatap Shirohige di depannya dan berkata dengan suara lemah, baiklah, aku bisa, tapi bahkan jika aku turun, apa yang akan kau lakukan? Baiklah, karena kamu bisa sampai di sini, aku akan memberimu kesempatan. Setelah berkata demikian, Roja menyapu penonton dengan tenang, ia memandang ke arah para bajak laut lalu ke arah Sabo dan pasukan di belakangnya. Masih ada 10 menit lagi sebelum waktu eksekusi. Siapapun yang bisa sampai di sini, aku tidak akan mengganggumu menyelamatkan es hari ini. Aduh, banyak orang membelalakan mata mereka saat melihat Roja. Meskipun dia adalah laksamana terkuat dalam sejarah, menghadapi Whitebeard di puncak kejayaannya adalah hal yang arogan. Sialan Roja, apa yang kau lakukan? Semoku mengepalkan tinjunya dan berteriak tajam pada Roja. Ia khawatir ia akan membiarkan para bajak laut menyelamatkan es yang akan membuat marinir itu kehilangan muka. Mereka tidak akan bisa mencapainya. Di tempat ini, bahkan burung pun tidak akan bisa terbang. Setelah mengatakan hal itu kepada Semoku, dia melangkah dan turun dari stand. Daiguren Hyorinmari, kekuatan es terkuat di sekitarnya, jika itu tidak cukup, maka dia akan mengendalikan segalanya. Bakai, Haka dari Togami. Daiguren Hyorinmaru, Haka no Togami, rilis Bankai ganda. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.